Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 661 Subscribe Penatua. Ledakan. Jauh di laut, mengeluarkan suara menderu, gelombang bergelombang. Orang-orang yang berdiri di udara, memandang dari jauh, dapat melihat laut, garis putih di sisi ini, itulah ombaknya, ombak yang menakjubkan. Patroli di laut jauh telah mengirimkan kembali berita bahwa sejumlah besar hewan laut bergegas menuju sisi ini. Bersiaplah untuk bertarung. Seorang lelaki tua berjubah polos muncul di udara dan suaranya terdengar di seluruh aula. Nafas yang memancar darinya sama menakjubkannya dengan lautan. Ini adalah kekuatan laut spiritual. Ledakan. Suara ombak, lebih menakjubkan, orang merasakan langit, bumi, berguncang hebat. Di ombak besar itu, ada juga ombak hewan laut yang menderu-deru. Saat ombak semakin dekat, mata orang melebar. Gelombang itu, terlalu menakjubkan, setidaknya setinggi 1000 meter, sepertinya naik ke awan dan membubarkan awan. Di ombak, ada hewan laut yang tak terhitung jumlahnya, berguling-guling di dalamnya. Itu klan hiu darah. Seseorang berteriak. Di salah satu daerah gelombang laut, orang melihat hiu merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Jenis hiu ini sangat besar. Salah satunya panjangnya puluhan meter. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, mengaum dan penuh dengan roh jahat. Aku tidak tahu berapa banyak. Pasti ada klan ikan todak. Klan singa laut. Klan hiu macan. Seperti yang kamu lihat, ada 9 kelompok hewan laut, yang terbagi menjadi 9 wilayah, dengan ombak dan deras ke sisi ini. Jumlah setiap daerah dan setiap suku sulit dihitung, terlalu banyak. Soalnya, ada orang di atas ombak. Ada seorang pria di langit setiap kelompok etnis. Seseorang berteriak. Benar saja, ada sosok di masing-masing dari 9 suku, berdiri di atas ombak, berjalan di atas ombak, dan napasnya mencengangkan. Itu bukan laki-laki, itu iblis besar, raja dari setiap klan. Di atas kerumunan, lingkungan Linghai berbicara dengan hikmat. Apa? Iblis besar Huaxing, ke-9 kelompok etnis telah datang. Bagaimana mungkin? Banyak orang berteriak. Monster level 6, setara dengan roh prajurit, telah mampu berubah menjadi bentuk manusia, sehingga disebut juga sebagai iblis besar. Iblis besar Huaxing, masing-masing memimpin kelompok etnis, menempati wilayah laut. Hanya ada 7 kelompok hewan laut di dekat Pulau Jinsa. Bagaimana bisa 9 datang ke sini? Kali ini, gelombang hewan luar biasa. Di masa lalu, paling banyak, ada beberapa gelombang hewan berskala kecil, dan beberapa iblis besar muncul di lautan roh. Adegan itu berisik, dan mata beberapa orang menunjukkan ketakutan. Ombak yang mendekat dengan cepat, hewan laut yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling, mengaum, memberi tekanan yang terlalu kuat pada manusia. Ledakan, ledakan. Di langit, satu demi satu sosok muncul, dan setiap sosok dipenuhi dengan lautan seperti atmosfer. Ada 10 negara bagian Linghai, yang semuanya merupakan kekuatan besar dari alam Linghai. Ini membuat banyak prajurit panik dan sedikit tenang. Pulau Jinsa yang tersembunyi dalam semangat lautan kekuatan besar, telah muncul. Itu adalah roh pisau dingin, dan roh pisau dingin juga muncul. Seseorang berteriak. Di antara 10 kekuatan alam laut spiritual, ada seorang lelaki tua berjubah putih. Nafasnya adalah yang paling menakutkan, yang jauh lebih kuat dari kekuatan alam laut spiritual lainnya. Haha, bagus sekali. Dikatakan bahwa roh pisau dingin telah ditutup selama 60 tahun. Gelombang binatang ini mengejutkannya. Dengan orang tuanya di rumah, dia bisa yakin kali ini. Ketika seseorang melihat jubah putih itu datang, mereka tertawa dengan gembira. Luming dan Xian Yanxing berbaur di antara kerumunan dan melihat ke udara. Sungguh menakjubkan bahwa ada begitu banyak orang kuat yang bersembunyi di Pulau Jinsa. Luming juga menghela nafas dalam hatinya. Di tengah kerumunan, selain 10 orang kuat Linghai yang menonjol dari kerumunan, ada juga banyak nafas kuat lainnya, membubung seperti asap. Di antara mereka, Luming merasakan nafas raja teratas, yang jumlahnya tidak kurang dari 500. Hanya Pulau Jinsa, puncak dari raja yang berkumpul, tidak kurang dari 500 orang, benar-benar menakutkan. Laut bintang rusuh layak menjadi bintang laut rusuh. Ada terlalu banyak master. Setiap hari, ada banyak penjahat, pembunuh, dan orang kejam yang memasuki lautan bintang kerusuhan. Dan seorang raja, memiliki kehidupan ribuan tahun, bertahun-tahun turun, kerusuhan bintang laut yang kuat, tidak tahu berapa banyak. Benar-benar angka yang luar biasa. Ledakan. Gelombang, semakin dekat, roh jahat, menyebar. Bunuh, bunuh semua prajurit Teran. Di atas area suku hiu darah, berdiri seorang lelaki besar berjubah merah darah, saat ini mengaum, suaranya menggelinding.
Ini adalah raja dari klan Hiu Darah, iblis besar transformasi. Bunuh. Membunuh. Banyak hewan laut meraung dan menyerang pulau itu. Monster, hingga level kelima, yaitu level raja, dapat berbicara. Semua prajurit di bawah Wuzong akan mundur. Mereka yang di atas Wuzong akan mencoba yang terbaik untuk menembak hewan laut. Jika ada yang mundur dan tidak bertarung, tidak akan ada amnesti untuk membunuh mereka. Di langit, suara roh pedang dingin menyebar ke seluruh aula, dan itu sangat mendominasi. Tapi tidak ada yang membantah. Semua orang juga tahu bahwa dalam situasi ini, jika beberapa orang mundur tanpa berperang, lebih banyak orang pasti akan mengikuti. Semua orang juga tahu bahwa dalam situasi ini, jika beberapa orang mundur tanpa berperang, lebih banyak orang pasti akan mengikuti. Pulau Jinsa tidak akan dilindungi. Membunuh. Membunuh. Selain roh pedang dingin, 9 kekuatan alam roh laut lainnya meraung satu demi satu, membawa kekuatan yang menakutkan, dan menyerbu ke 9 kelompok etnis besar. Ledakan. Ledakan. Kekuatan besar negara bagian Linghai dan iblis besar Huaxing saling bertabrakan dengan sengit dan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Membunuh. Prajurit Teran lainnya juga mengaum pada hewan laut. Kedua belah pihak, tabrakan gila. Semua jenis pedang ki, tenda pisau, cetakan telapak tangan, tinju gang, menggedor ombak, ombak pecah, hewan laut di laut bergegas keluar, dan bertarung dengan para prajurit Teran. Darah meluap kemana-mana. Begitu mereka bersentuhan, sejumlah besar hewan laut terbunuh, dan ada juga prajurit manusia yang mati mengenaskan. Di awal perang, ini sangat tragis. Di antara Terans, kecuali yang di bawah Wuzong, hanya mereka yang memiliki roh pedang dingin yang tidak menyerang. Mereka berdiri di kehampaan dan melihat sekeliling. Sebagai kekuatan terkuat dari prajurit Teran, dia ingin mengendalikan situasi secara keseluruhan jika terjadi keadaan darurat. Luming dan Xian Yanxing berjalan berdampingan dan menyerang ke depan. Daerah mereka adalah daerah Hiu Macan. Mengaum. Mengaum. Tangisan Hiu Macan benar-benar mirip dengan seruan harimau ganas. Ia mengaum seperti guntur dan giginya lebih tajam dari pisau. Mereka menggigit Luming dan Xian Yanxing. Saat Luming melambai, tombak itu menembus dan menembus Hiu Macan dengan panjang lebih dari 30 meter, dan darah mengubah air laut menjadi merah. Hiu Macan ini setara dengan level 7 prajurit Raja Wu. Kekuatan menelan pecah, menelan esensi darah Hiu Macan. Di satu sisi, medan sihir Xian Yanxing diselimuti, dan 5 atau 6 Hiu Macan langsung terbunuh. Tubuh Luming berkedip, dan esensi darahnya ditelan olehnya. Membunuh. Pistol naga tak terbatas muncul di tangan, Luming bergegas maju untuk membunuh. Di mana tombak lewat, seekor hiu macan besar mati di tangannya. Wah! Suara pecahnya udara terdengar, dan beberapa parang, menerobos udara untuk membunuh dan memotong, menebas leher Luming, dan Luming menyapu senjata panjangnya dan menembakkan beberapa parang. Bab 662. Men, mati. Seekor hiu macan dengan panjang 100 meter terbang keluar dari mulut hiu macan dengan 5 atau 6 parang terbang keluar dari mulutnya dan memotong Luming dengan mata merah besar. Parang sebenarnya dibuat dari gigi hiu macan. Itu lebih tajam dari pedang prajurit roh tingkat kelima. Hiu harimau tingkat raja atas, Luming sekilas untuk melihat kekuatan pihak lain. Kapan? Kapan? Luming mengayunkan tombaknya dan menembakkan 5 atau 6 parang ke udara. Tombak 3 warna keluar dari kepala hiu macan dan menembak hiu macan melalui lubang transparan. Bunuh hiu macan dari raja teratas dengan satu gerakan, lalu melahap esensi darahnya. Luming tidak berhenti sama sekali dan terus membunuh. Dia tidak hanya melahap sari darah hiu macan pembunuhnya sendiri, tetapi juga sari darah orang lain yang membunuh hiu macan. Tubuhnya berkelebat, dan semua tingkat esensi darah hiu macan terus-menerus dimakan olehnya. Itu hebat. Mata Luming bersinar. Dia sudah lama tidak berpartisipasi dalam kampanye berskala besar. Bagi yang lain, itu adalah neraka, tetapi baginya, itu adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Dia menggunakan kekuatan menelan pembuluh darah Jiulong ke telapak tangannya, terus-menerus melahap esensi hiu macan. Tentu saja, jika seorang prajurit mati dalam pertempuran, dia tidak akan melepaskannya, dan semua esensi darah akan ditelan. Dia memisahkan sebagian dari pikirannya, memanipulasi darah Jiulong, dan menyempurnakan esensi darah untuk meningkatkan pembuluh darah kedua. Bunuh yang bertopeng. Di dekatnya, terdengar suara gemuruh. Ada 3 hiu macan raksasa, membunuh ke arah darat. Wah!
Air laut terkondensasi menjadi tombak panjang, yang menembus ke Luming. Pada saat yang sama, ada juga parang yang memotong kekosongan dan memotong udara. Momentum Luming melonjak dan melambung ke langit. Setelah beberapa langkah, 3 hiu macan dengan tingkat raja tertinggi terbunuh. Jika kamu tidak menyadari keajaibannya, kamu akan diselimuti oleh keajaiban medan harimau selama beberapa hari. Di bawah lautan roh, Xian Yanxing dan Luming tak terkalahkan. Bersenandung. Cahaya perak, sangat cepat, mengenai Luming. Ini juga hiu macan, tetapi panjangnya hanya 10 meter, tetapi seluruh tubuhnya berwarna perak, ditutupi lapisan sisik perak. Luming tanpa sadar menyapu dengan senjata panjang. Menyentuh. Tombak Luming menyapu hiu macan perak. Ini seperti ditabrak oleh puncak gunung. Tubuhnya gemetar dan dia hanya bisa mundur 3 langkah. Namun, hiu macan perak juga ditarik keluar oleh Luming. Sungguh kekuatan yang kuat. Hati Luming tergerak. Setelah Silver Tiger Shark terbang keluar, tidak terjadi apa-apa. Itu meraung dan membunuh Luming lagi. Di bawah kendali Silver Tiger Shark, air laut telah berubah menjadi berbagai senjata. Ada ratusan pedang tajam, tombak dan tombak, yang menutupi Luming. Yang ini adalah spesies hiu macan yang berbeda. Mata Luming berkilat. Beberapa monster, yang tersisa di tubuh dewa kuno, darah binatang buas, sangat kuat, jauh lebih kuat dari tingkat monster-monster yang sama. Jelas, hiu macan ini adalah peninggalan. Banyak monster dengan darah yang kuat tidak hanya memiliki kekuatan yang tak terbatas, tetapi juga kekuatan iblis yang tak tertandingi. Ketika mereka mencapai level tertentu, mereka akan membangkitkan keterampilan bertarung mereka yang tersembunyi di dalam darah mereka dan memiliki berbagai kekuatan magis. Apalagi monster-monster itu berbeda dengan warrior. Monster Beast tidak akan memahami konsepsi artistik langit dan bumi seperti yang dilakukan prajurit. Namun, Monster Beast lahir dengan atribut tertentu dan dapat menguasai atribut tertentu. Saat kekuatan meningkat, itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ini adalah hadiah yang tidak bisa ditandingi oleh Terrans. Pecahkan untukku. Saat tombak disapu, semua senjata yang terkondensasi oleh air laut akan runtuh dalam sekejap. Tombak 3 warna ditembakkan dari kepala hiu macan perak. Menyentuh. Hiu harimau perak, seperti cangkang, dipukul dan terbang keluar. Sepanjang jalan, ia langsung membunuh beberapa hiu macan yang kuat, terbang ribuan meter, lalu berhenti. Tapi tidak mati, kepalanya, hanya lubang sedalam beberapa kaki. Sungguh pertahanan yang kuat, skala yang sulit. Luming terkejut. Hiu macan ditusuk oleh tombaknya, tetapi tidak tertusuk. Kekuatan pertahanan hiu harimau luar biasa. Kuat, kekuatan serangan manusia ini terlalu kuat, cepat pergi. Luming terkejut, tapi hiu macan perak itu ketakutan. Begitu dia menstabilkan tubuhnya, dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Jika kamu ingin pergi, tinggalkan untukku. Luming menginjak Jiulong dan melangkah ke langit. Kecepatannya luar biasa. Dia berubah menjadi streamer dan mengejar hiu macan perak. Ingin membunuhku, mati. Monster, awalnya ganas, hiu macan perak tidak bisa melarikan diri, terangsang di jantung keganasan, menuju Luming untuk bertarung. Wah. Untuk menemuinya, adalah senjata panjang yang sangat tajam. Kali ini, itu bukan tenda tombak, tetapi ujung tubuh senjata naga tak terbatas. Tinja. Pistol naga tak terbatas, langsung menembus kepala hiu macan perak. Hiu harimau perak meraung dan kehabisan napas. Tinja. Luming mengeluarkan tombaknya dan melahap esensi darah dari hiu macan perak. Saat ini, wajah Luming sedikit bergerak, bom. Padanya, cahaya darah berdifusi, mengirimkan fluktuasi yang kuat. Darah kedua akan dipromosikan. Luming mencoba yang terbaik untuk menekan fluktuasi pembuluh darah kedua, berusaha untuk tidak diperhatikan. Luming merasa kekuatan pembuluh darah kedua meningkat pesat. Ledakan. Pada akhirnya, pembuluh darah kedua tidak bisa ditahan sama sekali. 8 cincin perak cemerlang, yang penuh kecemerlangan, menarik perhatian banyak orang. Untungnya, ketika pembuluh darah kedua muncul, dia berhasil dipromosikan. Orang-orang tidak melihat proses promosinya, hanya melihat hasilnya, dan berpikir bahwa Luming awalnya adalah darah tingkat ke-8 dari tingkat raja. Meskipun darah raja tingkat 8 sangat luar biasa, tidak ada yang memperhatikan pertempuran hidup dan mati saat ini. Luming tidak pernah pecah dalam perang sebelumnya, jadi orang mengira bahwa Luming awalnya adalah darah raja tingkat 8. Tapi satu pengecualian adalah Xian Yanxing.
Tidak jauh dari sana, Xian Yanxing melihat 8 cakra perak pada darah Luming, dan mulut kecilnya sedikit cemberut. Sekarang, darah Wang baru saja menjadi tingkat kedua, yang merupakan tingkat kedua dari darah Wang. Xian Yanxing bergumam pelan. Bunuh gadis ini. Saat ini, 2 hiu macan perak membunuh Xian Yanxing. Bidang sihir surga, potongan penghancuran. Xian Yanxing minum dengan hati-hati dan bertarung dengan 2 hiu macan perak. Beberapa napas menderu, Luming memasang darah kedua, terus bertarung. Perang, dalam kecemasan. Air laut, sepotong darah merah, teran mengambang, mayat binatang laut. Di Pulau Jinsa, ada lebih dari 500.000 prajurit di atas level Wuzong, dan lebih dari 50.000 prajurit yang kuat di atas Raja Wu saja. Namun, jumlah hewan laut yang lebih banyak, padat, tertutup rapat dengan luas lautan ribuan mil, berani melancarkan dampak kematian. Di udara tinggi, pertempuran Ling Hai juga dalam keadaan cemas. Dalam waktu singkat, sulit membedakan pemenang dari pecundang. Bab 663. Bahkan, semakin banyak perang, pihak Teran, perlahan juga cenderung kalah. Sebab, di antara hewan laut, ada lebih banyak hewan laut yang setara dengan Raja Atas, lebih banyak dari sisi Teran. Di antara mereka, ada banyak warisan yang kuat. Seperti hiu harimau perak, Luming dapat membunuh, tetapi bagi raja top lainnya, itu adalah mimpi buruk. Kita harus berburu lebih banyak monster di puncak level raja, jika tidak, itu akan semakin tidak menguntungkan bagi Teran. Luming melirik penonton. Xian Yanxing tidak perlu mengkhawatirkannya. Jika dia tidak bisa keluar dari laut, dia tidak akan berada dalam bahaya. Begitu Luming melangkah, tubuhnya menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di samping hiu macan dari Raja Puncak, menusuk hiu macan dengan peluru, lalu melangkah keluar untuk membunuh hiu macan berikutnya. Dia tidak melawan hiu macan lainnya. Dia memilih hiu macan dari tingkat raja teratas untuk melakukannya. Ratusan mil jauhnya, 2 lelaki tua benar-benar ditekan oleh hiu macan perak. Kedua lelaki tua ini, juga 2 monster tua di wilayah laut terdekat, telah hidup selama ratusan tahun dan sangat kuat. Namun, mereka bukanlah saingan hiu macan perak ini. Bahkan, mereka tak mampu menembus pertahanan Silver Tiger Shark. Hiu harimau perak, tak kenal takut dan tak kenal takut sampai mati, terus-menerus menyerang 2 orang. Menyentuh. Salah satu orang tua tersedot oleh ekor hiu harimau perak dan terbang ribuan meter. Dia memuntahkan darah. Warisan semacam ini terlalu kuat. Kami sama sekali bukan saingan. Orang tua lain pensiun. Tapi pengejaran gila Silver Tiger Shark tidak bisa melarikan diri. Apakah aku akan mati di mulut binatang ini hari ini? Pria tua itu menghela nafas. Meski dia mencoba melawannya, dia tetap memuntahkan darah dan terbang kembali. Hidupku sudah mati. Orang tua itu berkata dalam hatinya. Namun saat ini, sesosok tubuh berjubah hitam dan bertopeng surat tiba-tiba muncul di samping hiu macan perak. Pistol panjang yang mengerikan menembus kepala hiu macan perak. Hiu macan perak terbunuh dalam darah. Kemudian, sosok itu menamparkan luka hiu macan perak dengan satu tangan, lalu menghilang di sini. Orang tua itu tertegun. Serangan yang sangat kuat. Orang tua yang ditarik oleh ekor hiu harimau perak terbang mendekat, dan matanya penuh keheranan. Mereka mencoba yang terbaik untuk menerobos pertahanan hiu harimau perak, tetapi sosok ini, dengan satu tembakan, membunuh hiu macan perak. Kekuatan serangannya sangat mengerikan. Pria ini, yang seharusnya menjadi pria kuat yang baru saja naik ke tampuk kekuasaan di platform pertempuran hidup, disebut Sura. Dikatakan bahwa dia adalah seorang pemuda. Pria tua di belakang, seolah terbangun dari mimpi, berkata. Betapa pahlawan membuat seorang pemuda. Pria tua itu menghela nafas. Ayo pergi dan bunuh hiu harimau raja biasa itu. Kemudian lelaki tua itu berkata, dan kemudian mereka membunuh 2 hiu harimau raja biasa. Orang yang membunuh hiu macan perak adalah Luming. Secara alami, dia tidak tahu apa yang dipikirkan kedua lelaki tua itu. Saat ini, targetnya adalah hiu macan di tingkat Raja Puncak. Hanya dalam waktu 10 menit, dia telah membunuh 16 hiu macan di tingkat Raja Puncak. Sungguh kekuatan esensi dan darah yang kuat, terlalu kuat. Esensi darah dari 16 hiu macan raja teratas terlalu kuat dan sangat kaya. Kekuatan esensi dan darah binatang iblis umumnya lebih kuat dan lebih kuat dari ras manusia. Luming terus berburu sambil memurnikan.
Kali ini, dia terus menggunakan kekuatan esensi darah untuk mendorong pembuluh darah kedua. Baru saja, darah kedua dipromosikan ke tingkat Raja 8. Awan di tablet batu tampak lebih terang, dan tulisan tangan di tablet batu lebih jelas. Pada prasasti batu, harus ada 3 karakter. Kata pertama adalah kota. Kata ketiga adalah prasasti, hanya kata kedua yang masih agak kabur tidak bisa dilihat dengan jelas. Lu Ming memiliki perasaan bahwa selama darah kedua dipromosikan ke tingkat ke-9 Wang, kata kedua dapat dilihat dengan jelas. Kemudian, mungkin ada keuntungan tak terduga. Lu Ming berburu dan membunuh monster Raja Puncak sambil memurnikan esensi darah. Di sisi lain, dalam kelompok hiu darah, sosok dengan topeng Yama penuh dengan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan yang mengerikan bersinar. Setiap kali hiu darah berkelap-kelip dan setiap pedang emas bersinar, akan ada hiu darah tingkat raja tertinggi yang terbunuh. Satu pedang membunuhnya. Dengan cara yang sama, bentuk tubuh Xian Yanxing, hewan laut terbunuh, tidak peduli levelnya. Lu Ming bergegas untuk membunuh lebih dari 20 hiu macan, raja puncak hidupnya. Saat ini, dia membunuh area hiu macan dan area singa laut. Di antara singa laut, ada beberapa spesies yang tersisa, yang sangat kuat, tetapi mereka masih ditembak dan dibunuh oleh Lu Ming. Tak lama kemudian, Lu Ming telah menelan esensi lebih dari 30 monster tingkat raja teratas. Hancur. Saat ini, air laut bergulung, menuju pantai, di laut, ada sosok besar yang tak terhitung jumlahnya di lingkaran. Mereka sebenarnya adalah ular laut yang sangat besar, yang masing-masing panjangnya puluhan meter. Tubuhnya lebih tebal dari tangki air. Dengan mulut besar, seorang prajurit akan ditelan. Begitu tubuh terjerat, beberapa prajurit akan terjerat sampai mati. Ular raksasa laut dalam, itu ular raksasa laut dalam. Seseorang berseru. Ada apa? Kelompok etnis lain muncul. Itu tidak normal. Bagaimana ini bisa terjadi? Aduh, hati-hati. Jeritan, jeritan, semuanya menjadi satu. Menabrak. Air laut bergulung. Orang bisa melihat ada 2 ular raksasa di air laut. Tubuh mereka berkelok-kelok dan panjangnya lebih dari 100 meter. Napas yang kuat luar biasa. Segera setelah ekornya diayunkan, sejumlah besar prajurit terkena ekornya dan langsung meledak. Bahkan raja teratas pun sama, tidak ada perlawanan. Kedua ular laut dalam ini adalah iblis yang telah berubah. 2 yang setara dengan roh alam laut dari tangan iblis besar, sisi Teran, menunjukkan kecenderungan sepihak. Binatang jahat, cari kematian. Di udara, orang roh pisau dingin belum bisa menyerahkan, saat ini minuman dingin, melangkah keluar, menuju 2 bentuk iblis besar. Wah, wah. Serangkaian tenda pedang putih salju terbang keluar, dan setiap tenda pisau terbang, ular raksasa laut dalam terbunuh, dan tenda pisau itu terbang ke air laut langsung membeku, berubah menjadi es, dan membekukan sejumlah besar raksasa laut dalam ular di dalam es. 3 puncak Linghai. Salah satunya adalah ular laut dalam raksasa, dengan cara yang bermartabat. Sekarang kamu tahu itu, mati. Roh pedang dingin itu luar biasa dan melonjak. 2 pedang seputih salju memotong 2 ular raksasa. Orang tua, lawanmu adalah aku. Ombak di belakang bergulung, dan sesosok besar bergegas keluar dari laut. Mengaum. Menderu dan mengejutkan langit, itu adalah suara nyanyian naga. Ya Tuhan, itu naga. Murid banyak orang tiba-tiba melebar dan berseru tak percaya. Akhirnya, sosok besar itu muncul. Itu sebenarnya adalah naga biru. Tubuh naga itu berliku dan ramping, panjangnya lebih dari 200 meter. Ia memiliki 4 cakar di bawah perutnya, dan napasnya menakutkan. Ini adalah naga sungguhan, naga hidup, naga dengan darah naga sungguhan. Lu Ming juga kaget melihat ke sana. Ini adalah pertama kalinya dia melihat naga hidup, naga mati. Dia pernah melihatnya sekali. Itu dibuat menjadi mayat iblis oleh orang-orang dari Sekte Tianshui. Naga biru membuka mulutnya dan mengaum. 2 naga air berguling ke arah bilah roh pedang dingin. Bab 664. 2 gulungan naga air diubah menjadi 2 naga-naga, yang bertabrakan dengan tenda pisau dari roh pisau dingin, dan keduanya dimusnahkan. Mengaum. Naga itu meraung, dan naga biru itu, seperti batu giok yang indah, bergegas menuju roh pedang yang dingin itu. Semangat pedang dingin sekuat pelangi. Geng pedang putih salju terbang ke seluruh tubuh, yang tampaknya memperkuat ruang. Bilah es dingin disayat ke arah naga. Naga itu mencengkeramnya dengan 1 cakar dan bertabrakan dengan bilahnya. Kekuatan tak berujung meluap, mengobrak-abrik hewan laut dan prajurit manusia di sekitarnya. Pergi berperang. Bentuk tubuh lelaki tua dengan pisau dingin itu terbang ke langit, dan naga itu juga terbang ke langit. Pada level mereka, Perang Dunia Pertama di dasar akan berdampak besar pada Terans dan monster lainnya. Ledakan. Semangat es dingin dan pertarungan naga sampai ke langit. Namun, perang di laut menjadi lebih intens. Adapun hewan laut, mereka bergabung dengan keluarga ular raksasa di laut dalam, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka, dan benar-benar menekan sisi Teran.
Yang paling mematikan adalah klan ular laut dalam, dan dua iblis besar permukaan laut roh, terlalu kuat, sama sekali tidak seperti tanah siapapun, tubuh besar itu berputar secara acak, mengayun, ada sejumlah besar Terans terbunuh. Dua ular laut dalam raksasa, nakal di Teran, tidak ada yang bisa berhenti bergerak. Jeritan dan lolongan terdengar dari tempat kejadian. Mundur, mundur, dua iblis besar di lautan roh. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Kembali. Beberapa orang meraung, tidak berani berhenti, kembali gila mundur. Dengan cara ini, formasi pertahanan Teran benar-benar tidak teratur. Di area ular raksasa laut dalam, hewan laut terus berdatangan. Sejumlah besar prajurit terbunuh. Kali ini, ada terlalu banyak hewan laut. Mereka terlalu kuat untuk melampaui masa lalu. Pulau Jinsa tidak bisa diselamatkan. Kita harus mundur ke pulau lain. Tidak, kami telah beroperasi di Pulau Jinsa selama ratusan tahun. Kami tidak bisa pergi dari sini. Tunggu dan tunggu penyelamatan. Ada berbagai macam panggilan, bermacam-macam Chen, tetapi semangat, tetapi penurunan terus-menerus. Apakah ada iblis di Linghai? Lu Mingwang ke arah ular raksasa laut dalam, lalu, menginjak udara, menjadi pita, menuju arah ular raksasa laut dalam dengan cepat pergi. Arah lain, cahaya pedang emas, juga menuju arah ular laut dalam. Kecepatan kedua sinar cahaya itu sangat cepat. Setelah selusin napas, kami sudah dekat dengan dua ular raksasa di laut dalam. Serangan naga sungguhan. Luming mendekat, tembakan ditembakkan, dan naga asli tiga warna mengaum dan terbang, dan mengalir ke salah satu ular raksasa laut dalam. Semut Mol berani melawanku dan mati. Minuman dingin ular laut dalam, mulut terbuka menyemburkan kolom air hitam, menuju naga asli tiga warna. Ledakan. Dengan getaran dahsyat, kolom air menghilang bersama dengan naga asli tiga warna, tetapi bentuk tubuh ular raksasa di laut dalam juga terhalang. Tidak jauh dari sana, cahaya pedang emas juga menghalangi ular laut dalam lainnya. Itu Yama. Luming dan Yama berdiri berhadapan dengan seekor ular raksasa di laut dalam. Level 2 ular raksasa laut dalam harus level 61, yang setara dengan Linghai 1. Di Yunhai dan Yuan sebelumnya, Luming, Xian Yanxing, Li Xiaoyun dan Gu Huaxu bergabung untuk menyakiti leluhur Yunhai dan Yuan. Nenek moyang Yunhai dan Yuan adalah puncak Linghai. Dalam perang melawan nenek moyang Akademi Yunhai dan, prestasi Luming adalah puncak ke-9 Raja Wu. Sekarang dia telah menembus raja teratas dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Sejak terobosannya, dia belum mencoba yang terbaik untuk berperang. Sekarang, ular laut dalam raksasa ini tepat. Siapa itu? Memblokir ular laut dalam raksasa. Itu Yama dan Sura. Apakah mereka ingin melawan iblis besar di alam Linghai? Mungkin saja kekuatan bertarung mereka sangat mengerikan. Jika mereka bisa menghentikan dua ular raksasa ini, kita akan memiliki kesempatan. Apakah mungkin Raja Wu berperang melawan Linghai? Tidak masalah, kita hanya bisa berjuang untuk itu. Ayo coba yang terbaik untuk menghentikan hewan laut lainnya. Di sekitar prajurit Teran, satu demi satu meraung, dan kemudian mengatur kekuatan untuk melawan hewan laut lainnya. Sura, mari kita lihat siapa yang akan membunuh ular itu terlebih dahulu. Tiba-tiba, suara Yama terdengar, sangat mudah, tapi penuh ketegasan. Bagus, cocok. Semangat juang Luming juga sangat tinggi. Sebelumnya, keduanya ragu dan tidak memulai. Kini, mereka bisa menentukan menang atau kalah melalui duel yang berbeda. Tapi kata-kata itu jatuh ke telinga dua ular laut dalam raksasa, tetapi hampir meledak. Semut, kamu ingin membunuh kami, pergilah mati. Di depan Luming, seekor ular besar mengaum di laut dalam. Dengan mulut besar, ia melahap Luming. Di mulutnya yang besar, surat ular itu seperti pedang tajam dan menembak ke arah Luming. Bunuh. Luming minum banyak. 3 tombak berwarna dikelilingi dan diubah menjadi tombak. Mereka menusuk ular itu. Pada saat yang sama, Yama bertarung dengan ular raksasa di laut dalam. Kapan? Ini seperti pedang panjang yang mengenai ular di laut dalam. Sua. Pada saat yang sama, ekor ular menyapu kekosongan, membuat ruang memancarkan ledakan udara yang tumpul, mengarah ke Luming. Begitu Luming melangkah, dia naik ke langit dan menghindari serangan dari ekor ular itu. Namun, ekor ular itu seperti kerucut dengan tulang yang menempel di tulangnya. Dengan satu pukulan, ia jatuh ke udara dan terus ditarik dari bawah ke atas. Jiulong menginjak langit. Nyanyian naga terdengar, kekuatan teror pecah, satu gelombang lebih kuat, menuju ekor ular yang dibombardir. Ledakan. Ekor ular itu bergetar, tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Itu terus bergetar. Akhirnya, ada tempat untuk retak, dan darah berceceran di mana-mana. Ular raksasa di Linghai terluka. Di dekatnya, prajurit Teran lainnya melihatnya, dan langsung bersemangat. Mereka sepertinya melihat harapan dan mengaum pada hewan laut. Semut, berani menyakitiku, mati, mati. Tubuh ular raksasa di laut dalam meringkuk. Air laut yang tak berujung berubah menjadi ular laut dan mengalir dengan suara daratan. Tinju bintang Po.
Saat tombak naga tak terbatas menghilang, Luming menampilkan tinju bintangnya yang meledak, yang menembus kehampaan dan berhembus ke arah bawah. Kali ini tinju bintang meledak, Luming menjadi 3 jenis konsepsi artistik, lebih cepat, kekuatan meledak, lebih kuat. Ledakan, ledakan. Itu seperti meteor tak berujung yang jatuh, dan ular laut itu terkondensasi di laut, terus bertabrakan satu sama lain. Dalam gemuruh, energi tak berujung meluap, mereka yang dekat dengan seni bela diri, hewan laut, sekali pukul, langsung mati tragis di tempat. Pergi, menjauhlah. Di tempat Luming bertarung dengan ular raksasa, prajurit lain dan hewan laut pergi jauh. Di sisi lain, pertempuran antara Yama dan ular laut dalam juga serupa. Pedang itu penuh energi dan kekuatannya nakal. Prajurit lain dan ular laut juga jauh. Membunuh. Luming minum, dan tinjunya menjadi semakin gila dan intens. Pada akhirnya, Luming hampir tidak bisa melihat tinjunya, tetapi hanya serangkaian tinju yang mengalir. Dingin, itu hebat. Luming Zenyuan sedang mendidih, dan semangat juangnya sepertinya membara. Ini adalah pertarungan sesungguhnya dengan seluruh kekuatannya, tanpa rasa khawatir, tanpa menekan Zenyuan. Dia merasa bahwa dia bekerja lebih lancar dengan bintang pop itu. Tiba-tiba, tenda tinju bergetar, kekuatan tampaknya telah meningkat satu bagian. Tingkat kelima, Luming dalam perang, akan meledakkan tinju bintang, pahami tingkat kelima. Bab 665. Tinju bintang meledak berbeda dari 3 Dewa Naga. 3 keterampilan unik Dewa Naga dapat dibagi menjadi 3 gerakan. Yang ketiga adalah yang ekstrim, yang memiliki penetrasi terkuat dan kekuatan serangan yang sempurna. Tapi kekuatan serangan-serangan naga asli dan pembunuhan Wanlong jauh lebih lemah. Dan tinju bintang meledak adalah gerakan pembunuhan murni. Setiap pukulan seperti meteorit yang meledak. Saat meledak, itu lebih kuat dari serangan naga asli. Tingkat kelima tinju bintang meledak tidak lebih lemah dari serangan naga asli. Serangkaian tinju, seperti serangan naga sungguhan, seberapa menakutkan kekuatannya. Menyentuh, menyentuh. Akhirnya, Luming berada di atas angin, mengalahkan ular laut yang dipadatkan oleh laut, dan dengan kekuatan tinjunya yang kuat, dia jatuh ke arah tubuh ular raksasa di laut dalam. Kekuatan tinju jatuh ke tubuh ular laut dalam, yang membuat ular itu mengaum berulang kali. Namun, tubuh ular laut dalam, bersisik, pertahanannya sangat mengerikan. Kekuatan tinju bintang pukulan diimbangi oleh ular laut yang terkondensasi di laut. Itu hanya bisa melukai ular laut dalam, tapi tidak menyakitinya. Tapi itu sudah membuat marah ular laut dalam. Itu mengaum dengan marah, naik ke udara dan membunuh Luming. Dengan mulut besar, gas hitam yang menggelinding menyebar ke arah Luming. Gas beracun. Hati Luming bergerak dan tubuhnya dengan cepat mundur. Tetapi seseorang yang terkontaminasi dengan bekas gas, segera merasakan kulitnya sebagai rasa sakit yang membakar, gas dalam korosi cepat pada kulit. Menelan. Darah Jiulong telah dimakan oleh darah. Kedua darah, meledak. Saat darah kedua keluar, kekuatan Luming semakin meningkat. Dia terus mengeluarkan ratusan tinju untuk membubarkan gas beracun di depannya. Surat ular itu seperti pedang, tetapi terbungkus lapisan cairan hitam, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Wah, wah. Surat ular itu menari dengan liar, mengalahkan kekuatan tinju Luming. Setelah Luming mengeluarkan ratusan tinju, tombak naga tak terbatas muncul di tangannya dan mengeluarkan satu tembakan. Tombak itu berubah menjadi 1 kilometer, dan ditarik dengan keras ke arah ular itu. Ular itu menjerit dan tubuhnya terlempar ke tanah. Jiulong menginjak langit. Luming menginjak kekosongan selama 4 langkah. Fury of Power, terus ledakan menuju ular, target, posisi 7 inci ular. Menyentuh. Dalam posisi ular raksasa setinggi 7 inci, ular itu tiba-tiba meledak, dan sisik serta darahnya terciprat kemana-mana. Namun, pertahanan ular raksasa itu terlalu kuat, dan sebagian besar kekuatannya diblokir oleh baju besi bersisik. Meskipun meledakkan sepotong besar daging dan darah, itu hanya trauma kulit untuk volume ular yang sangat besar. Namun, cedera kulit ini cukup untuk Luming. Setelah Luming melangkah keluar dari Jiulong dan melangkah ke langit, tubuhnya langsung jatuh. Ketika dia mendekati ular itu, dia meluncurkan serangan terkuatnya. Serangan Jidao. Pistol dan tubuhnya, menjadi tenda tombak yang cerah, ditusuk ke arah luka ular. Sebelumnya, luka itu untuk pukulan ini. Pukulan yang fatal. Ular raksasa itu sepertinya merasakan ancaman fatal dan melakukan segala upaya untuk menyemprotkan kabut hitam beracun ke arah Luming. Kabut beracun ini hampir berubah menjadi cairan, yang sangat mengerikan. Bahkan prajurit roh tingkat 5 biasa akan terkorosi dan meleleh. Sayangnya, itu bertemu Luming. Darah Jiulong melindungi tubuhnya. Luming tidak takut dengan serangan gas beracun. Kekuatan menelan meliputi seluruh tubuh. Begitu tubuh Luming bergegas lewat, cahaya tombak yang terang menusuk ke dalam luka 7 inci ular itu dan langsung keluar dari sisi lain. 7 inci adalah titik kunci ular, dan gerakan Luming langsung menembus bagian vital ular ke dalam lubang besar. Desis.
Mata ular besar itu melotot dan menggeram, dan jatuh ke air laut. Setelah beberapa kali berjatuhan dengan ganas di air laut, ular itu berhenti dan tidak bergerak. Seekor ular raksasa di laut dalam Linghai dibunuh oleh Luming. Pada saat ini, mata Luming, ke sisi lain dari Yama. Cahaya pedang yang menyilaukan, sangat tajam, sepertinya mampu memotong segalanya. Tinja. Kepala ular raksasa itu hampir terpotong. Lebih dari setengahnya telah dipotong, hanya menyisakan sedikit yang menggantung. Ular raksasa lainnya juga terbunuh. Sosok Yama muncul, tetapi jubah hitamnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan jubah emas di dalamnya. Itu sedikit malu. Dia membunuh ular itu dengan kecepatan hanya beberapa napas lebih lambat dari Luming. Pada saat ini, matanya juga menatap Luming, matanya berkedip beberapa kali, dan terdengar suara, "Kali ini, kamu menang, tapi lain kali, aku tidak akan kalah." Sebenarnya, kamu tidak kalah. Luming membuka jalannya. Kekuatan Yama juga mengejutkannya. Konsepsi artistik emas tingkat kedua, Mood Raja Neraka, telah mencapai tingkat kedua. Selama dia membuka lautan spiritual, dia akan segera menjadi kekuatan besar dari alam laut roh. Selain itu, seni bela diri darah Yama sangat kuat, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari darah sebelumnya. Kekuatan tempur Yama yang sebenarnya tidak lebih lemah dari Luming. Luming bisa membunuh ular itu lebih dulu karena dia tidak takut dengan serangan gas beracun ular itu. Kalah adalah kalah, tidak peduli apa alasannya. Yama berbicara dengan tenang. Pada saat ini, para prajurit Teran di dekatnya terkejut dan kemudian bersemangat. Dua ular laut dalam di alam lautan roh terbunuh. Mereka dibunuh oleh Yama dan Sura. Sungguh luar biasa Raja Wu membunuh Linghai dengan melompati level. Ini hanya terdengar dalam legenda di masa lalu. Dan mereka yang pernah ke platform pertarungan kehidupan memiliki ide yang berbeda. Yama dan Sura, akhirnya pemenang dan pecundang, Sura, lebih kuat. Gagasan seperti itu melintas di benak banyak orang. Masih ada beberapa, kenapa kamu tidak melanjutkan? Mata Luming melihat pertempuran di langit, yang termasuk dalam level Linghai. Sesuai seleraku. Di Yama, ada rasa perang yang kuat. Sua. Lampu pedang, tenda senjata, pada saat yang sama menuju ketinggian meledak. Jika Luming dan Yama ingin berpartisipasi dalam pertempuran alam Linghai, selama mereka membunuh satu atau dua iblis besar di alam Linghai, keseimbangan kemenangan akan miring ke sisi Teran. Luming tidak menelan esensi darah ular raksasa itu. Dia baru saja menelan esensi darah yang cukup. Saat ini, darah Jiulong masih perlahan dimurnikan. Inti dari Linghai terlalu kuat. Jika tertelan, Luming mungkin tidak bisa mengendalikannya. Jika dia ingin mencari tempat untuk memperbaikinya, dia tidak bisa terus bertarung. Tinggi di langit, susunannya sangat ganas. Prajurit Teran dan iblis besar di alam Linghai memiliki keunggulan satu sama lain. Pertempurannya sangat sengit, dan tidak mungkin membedakan kemenangan atau kekalahan untuk saat ini. Seorang pria bertubuh besar berjubah biru sedang berkelahi dengan seekor hiu macan. Hiu macan ini, dengan kultivasi berat di Linghai, lebih kuat dari ular raksasa di laut dalam sebelumnya. Namun, budidayahan berjubah biru tidak lemah, yang juga berada di tahap selanjutnya dari Linghai Yizong. Pria besar berjubah biru dan hiu macan semuanya terluka. Tubuh Luming melintas dan bergegas menuju medan perang kedua pria itu. Haha, kamu datang tepat waktu. Bantu aku untuk membunuh binatang ini. Melihat Luming, pria berjubah biru itu tertawa terbahak-bahak. Baru saja, Luming membunuh seekor ular raksasa di laut dalam. Secara alami, dia melihatnya. Mereka bertarung di ketinggian, tetapi di tempat lain, mereka juga akan memperhatikan perang dan memiliki wawasan tentang situasi kapan saja. Bab 666. Brengsek. Ketika hiu macan melihat Luming datang untuk membunuhnya, dia meraung dan panik. Tuan, bunuh hiu macan ini bersama-sama. Luming mengacungkan senjata panjang, dengan panjang tombak besar kilometer, dan terbang menuju hiu macan. Haha, bunuh binatang ini. Pria besar berjubah biru memiliki cahaya ganas di matanya. Di tangannya, pedang itu lebih lebar dari telapak tangannya. Dia memotong pedang dan membunuh hiu macan. Luming bergabung dengan Han berjubah biru, dan hiu macan jatuh melawan arah angin dan benar-benar tertekan. Jiulong menginjak langit. Luming menginjak hiu macan dalam 4 langkah. Kekuatan kekerasannya seperti gunung archan yang jatuh di atas hiu macan. Tubuh hiu macan bergetar. Di bawah, cahaya pedang dari pria besar berjubah biru melesat, meninggalkan luka lebih dari 10 meter pada hiu macan. Sirip dipotong dan terbang keluar dari jauh. Hiu macan meraung, ketakutan, tidak berani melawan lagi, ingin kabur. Kamu tidak bisa melarikan diri. Luming menginjak Jiulong dan melangkah ke langit. Bentuk tubuhnya berkedip terus-menerus, menghalangi mundurnya hiu macan. Tinjunya menembak lebih dari 100 tinju berturut-turut, menghalangi bentuk tubuh hiu macan. Meski lukanya tidak besar, namun juga membuat darah hiu macan mengalir. Bahkan beberapa tinju diarahkan ke luka hiu macan, yang memperparah lukanya. Pedang kosong yang patah, bunuh.
Ketika seorang pria besar berjubah biru terbunuh, dia adalah pedang yang mengerikan. Dia bisa merobek segalanya dan memotong tubuh hiu macan menjadi dua. Hiu harimau tingkat Linghai, mati. Haha, adik kecil, terima kasih banyak. Pria berjubah biru itu menyeringai, tetapi cahaya ganas masih berkedip di matanya. Ini adalah seorang pembunuh. Jika bukan karena kekuatan bertarung Luming yang kuat, dia akan dikenali olehnya. Dia tidak akan bisa menangkap Luming. Jika dia tidak menyukainya, dia akan mulai membunuhnya. Namun, kekuatan bertarung Luming sudah berada pada level yang sama dengannya. Secara alami, dia telah menahan keganasannya. Ayo bunuh monster laut roh lainnya. Lu Mingdao. Haha, tidak satupun dari hewan ini yang mau pergi hari ini. Pria besar berjubah biru itu menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya. Wah, wah. Di sisi lain, Yama dan prajurit lain dari alam Linghai juga membunuh iblis besar dari alam Linghai. Dengan cara ini, selain Jiaolong, hanya ada 7 iblis besar di alam Linghai. Di sisi Teran, selain roh pedang dingin, ada juga 9 orang kuat di alam laut roh. Selain Luming dan Yama, mereka juga berada di level Linghai. Tentu saja, ada si Enyansing. Di sisi Teran, kekuatan tempur kelas atas telah berada di atas angin. Tetapi pada saat ini, nyanyian naga berdering di seluruh dunia, dan sesosok tubuh jatuh dengan cepat. Itu adalah roh pisau dingin. Roh pisau dingin memuntahkan darah dengan mulut besar, dan tubuhnya jatuh dengan cepat. Di atasnya, naga mengaum. Tubuhnya yang besar turun dan mengejar roh pisau dingin. Wah! Cahaya ilahi biru menembak ke arah roh pedang yang dingin. Roh pedang dingin memotong tenda pisau dan dengan sempit memblokir serangan cahaya biru ilahi. Namun, masih ada sisa cahaya pada roh pisau dingin, yang membuatnya memuntahkan darah. Menyentuh. Roh pisau dingin jatuh ke laut, saat berikutnya, dia bergegas keluar dari sisi lain laut. Orang tua, mati. Naga itu menerkam roh pedang yang dingin itu. Hati orang tenggelam, roh pedang dingin dikalahkan dan sepenuhnya ditekan. Roh pedang dingin, tetapi 3 puncak kultivasi Linghai, tetapi masih tak terkalahkan, kekuatan tempur Jiaolong terlalu kuat. Naga ini seharusnya berada di level awal Linghai, tetapi kekuatan tempurnya tidak dapat dihitung menurut level normal. Naga itu mengandung darah naga asli. Tubuh dan kekuatan iblis keduanya sangat kuat. Ini juga memiliki beberapa keterampilan tempur yang kuat. Meskipun naga ini hanya memiliki kultivasi Linghai awal, roh pedang dingin bukan lagi lawan. Naga menerkam roh pisau dingin, yang tidak berani mengambilnya, dan berbalik dan lari. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ketika tubuh naga berputar, tubuhnya yang besar melewati kehampaan dan mengejar roh pedang yang dingin. Cahaya ilahi biru, seperti pedang ajaib, menembus ke arah roh pedang yang dingin. Roh pisau dingin ketakutan, dan tubuhnya berubah dengan cepat, menghindari cahaya biru. Saat ini, arah perubahan bentuk tubuhnya adalah arah Luming dan pria besar berjubah biru. Roh pedang dingin bergegas menuju Luming dan pria besar berjubah biru. Kamu, bantu aku memblokir naga ini dulu, cepat. Roh pisau dingin bergegas ke Luming dan minum dengan pria besar berjubah biru dengan nada memerintah. Luming mengerutkan kening. Kekuatan bertarungnya dengan Han berjubah biru sama beratnya dengan lautan roh, yang terlalu jauh dari naga. Naik untuk melawan naga, esensinya adalah kematian. Tujuan dari roh pisau dingin sangat sederhana. Biarkan mereka berdua mati agar dia punya waktu untuk menyingkirkan dirinya sendiri. Apakah Luming begitu bodoh? Dia akan mencoba yang terbaik untuk berpartisipasi dalam perang ini, tetapi dengan alasan bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya. Jika ada krisis yang fatal, dia dan Xian Yanxing akan berbalik dan pergi. Terus terang, orang-orang di Pulau Jinsa ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah mereka hidup atau mati? Apa hubungannya dengan Luming? Aku percaya banyak orang di tempat kejadian berpikir demikian. Sekarang roh pisau dingin memintanya untuk mati. Bagaimana mungkin? Luming berbalik dan berjalan pergi, dan terbang menjauh dari roh pedang dingin dan naga itu. Begitu pula pria besar berjubah biru. Dia terbang jauh sekali. Kalian berdua berani melarikan diri dalam pertempuran, terlepas dari keselamatan orang-orang, sial. Roh pedang dingin mengaum dan menatap Luming dan roh berjubah biru, dan mata mereka penuh dengan pembunuhan. Luming mencibir pada roh pisau dingin itu. Kemudian, roh pedang dingin itu bergegas ke neraka lagi. Tidak ada keraguan bahwa Raja Yan dan orang kuat lainnya berbalik dan pergi. Roh pisau dingin meraung dan hampir terkena cahaya ilahi dari naga. Matanya dingin, tiba-tiba menuju medan perang lain. Medan perang itu adalah medan perang lautan roh manusia yang kuat dan iblis besar. Monster tua pisau dingin, apa yang kamu lakukan? Alam laut roh Teran bisa mengaum dengan ngeri. Roh pisau dingin itu melesat begitu cepat sehingga dia jelas ingin memblokir pedang itu. Roh pisau dingin itu berwajah dingin, diam, mencoba untuk bergegas maju. Kembali, kembali. Orang kuat laut roh ingin pergi dari sini. Tinggalkan untukku.
Iblis besar di alam laut roh tidak akan membiarkan pihak lain melarikan diri dengan mudah, meluncurkan serangan gila dan menyeret pihak lain sampai mati. Semangat pisau dingin dari sisi kuat Teran, terburu-buru. Dan di belakangnya adalah Jiaolong. Semut Teran, mati. Cakar besar Jiaolong mencengkeram mereka yang kuat di lautan roh manusia. Sial, sial, monster tua pisau dingin, kamu tercela. Yang kuat di Linghai meraung dan meledak dengan gila-gilaan, mengerahkan seluruh kekuatannya, berharap untuk memblokir serangan naga dan kemudian menyingkir. Namun, dia jauh dari naga. Saat cakar naga ditangkap, serangannya benar-benar runtuh, dan semua pertahanan sia-sia. Menyentuh. Dia dicengkeram oleh cakar naga, dan tulangnya berderak. Hantu tua pisau dingin, aku mengutukmu untuk mati tanpa tempat pemakaman. Pria itu meraung, dan napas turun dengan tajam. Dengan mulut besar, naga itu menelan mulut orang kuat itu dan terus mengejar roh pedang yang dingin itu. Bab 667. Setelah ini, roh pisau dingin lolos lebih jauh, dia bergegas ke medan perang lain. Tidak, sial. Melihat pemandangan ini, orang kuat laut spiritual Teran lainnya tidak memiliki keinginan untuk bertarung sama sekali, meluncurkan dampak gila, lalu berbalik dan lari. Namun ada juga satu atau dua orang yang diseret oleh iblis besar di seberang. Mereka tidak bisa menghindarinya untuk sementara waktu, dan mereka hanya bisa mengaum. Handao, jangan datang ke sini. Beberapa orang meraung, tetapi roh pisau dingin itu tetap tenang dan terus terbang ke arah pria itu. Meskipun roh-roh yang kuat ini tidak dapat menghentikan naga sepenuhnya, mereka dapat menyingkirkannya selama mereka memblokirnya untuk waktu yang singkat. Ah, Handao, kamu tercela. Pria itu mengutuk. Tapi hasilnya sama. Saat roh pedang dingin itu menerobos masuk, naga itu mengikuti dari dekat. Orang kuat dari klan bukanlah lawan naga sama sekali. Dia terbunuh setelah beberapa pukulan, dan bahkan tubuhnya ditelan oleh naga itu. Pergi. Orang-orang bersemangat tinggi lainnya yang keluar dari laut tidak berani tinggal di ketinggian, tetapi terbang langsung ke medan perang di bawah dan bergabung dengan medan perang di bawah. Hahaha, bunuh semua orang ini. Iblis-iblis besar di lautan roh itu juga bergegas turun ke medan perang di bawah. Di bawah medan perang, kekacauan. Dengan tambahan ranah Linghai, medan perang menjadi perkelahian. Jeritan terus berdering, sejumlah besar prajurit dibunuh oleh iblis besar Linghai, dan ada juga sejumlah besar hewan laut yang dibunuh oleh para prajurit Linghai. Luming juga bergegas ke medan perang di bawah. Lari, lari. Daerah ini dirusak oleh gurita besar, yang merupakan iblis besar di lautan roh. Tubuh gurita seperti bukit pada umumnya, 8 tentakel beterbangan, tentakel-tentakel itu, terdapat mangkuk pengisap, memiliki daya tarik yang kuat. Dengan 8 tentakel melambai satu kali, sejumlah besar prajurit Teran disedot oleh cangkir hisap, dan kemudian pengisap, seperti mulut besar, memperlihatkan taring, menelan prajurit Teran dan mengunyahnya. Jeritan naik dan turun. Yah, Luoxin. Luming melihat Luoxin di tengah keramaian. Saat ini, dia melarikan diri dengan sekelompok orang. Di belakang, tentakel besar menyapu ke arah mereka. Tolong. Beberapa orang yang berlari ke belakang tersedot oleh pengisap tentakel dan berteriak getir. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan mati di sini? Wajah kecil Luoxin pucat, tanpa warna darah sedikit pun. Dia tahu bahwa dia dalam bahaya hari ini dan mungkin akan mati di sini. Sayangnya, mimpinya untuk menumbuhkan api kamar dagang belum terwujud. Dia akan mati di sini. Dia tidak mau. Tetapi dalam menghadapi kesenjangan kekuatan yang sangat besar ini, mau tidak mau, apa gunanya? Tentakel besar, melambai padanya, tidak bisa melarikan diri, dia menutup matanya dengan putus asa. Tetapi saat berikutnya, dia mendengar raungan yang keras, dan kemudian, dia merasakan pinggang yang kencang, dipegang oleh lengan yang kuat, dan ada nafas yang membara, terus-menerus menghampirinya. Dia membuka matanya dengan panik. Apa yang muncul di matanya adalah topeng Sura. Itu dia. Mata Luoxin menjadi cerah, dan dia menemukan bahwa dia sekarang dipegang oleh Luming. Tubuhnya dekat dengan tubuh kuat Ming. Jantungnya berdetak lebih cepat dan wajahnya memanas. Luming tidak memperhatikan ini, matanya, semua di depan tubuh gurita raksasa. Seberapa kuat, iblis gurita ini, harus menjadi tingkat ganda dari Linghai. Luming berpikir dalam benaknya dan segera mundur. Baru saja dia dan tentakel gurita melawan gerakan, bukan musuh, kekuatan pihak lain terlalu kuat. Tolong, Luming, bantu aku. Teriakan datang. Luming melihat ke masa lalu, dengan senyum tipis di bibirnya. Chen Zhao yang berteriak minta tolong. Dia berlari dengan liar, dan di belakangnya, tentakel gurita besar, melambai padanya. Luming sama sekali tidak memperhatikannya, dan mundur dengan cepat. Luming, jika kamu tidak menyelamatkan orang mati, aku mengutukmu. Aku mengutukmu karena tidak memiliki tubuh yang utuh.
Melihat bahwa Luming tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyelamatkan, Chen Zhao melontarkan kutukan. Tapi mata Luo Xin juga sangat tenang. Chen Zhao semua ini, mementingkan diri sendiri. Luming yang sebelumnya tersinggung, bagaimana Luming bisa menyelamatkannya. Tentakel itu menyedot Chen Zhao. Chen Zhao berteriak panik dan berjuang mati-matian, tetapi itu tidak membantu. Pengisap terbuka dan menelan Chen Zhao. Sua. Luming mundur sejauh puluhan mil dalam sekejap sebelum melepaskan Luo Xin. Nona Luo Xin, jika kamu tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetaplah di belakang. Saat suara Luming turun, dia bergerak dan bergegas ke arah lain. Di sana, Xian Yanxing sedang melawan belut besar. Belut ini juga merupakan salah satu iblis besar dari lautan roh. Itu penuh dengan kilat dan sangat kuat. Kultivasinya harus di tengah lautan spiritual. Namun, kekuatan bertarung Xian Yanxing juga tak tertandingi, dan dia masih unggul. Luming melangkah ke udara, lalu datang ke area ini. Cahaya tombak yang terang melesat ke arah belut. Itu kamu. Ketika belut melihat Luming, dia terkejut dan segera mundur. Itu hanya melihat bahwa Luming membunuh seekor ular raksasa di laut dalam. Dia merasa bahwa dia tidak lagi tak terkalahkan oleh seorang Xian Yanxing. Jika kamu menambahkan Luming lagi, itu tidak berbahaya. Ini aneh untuk tidak melarikan diri. Mengaum. Di langit, naga melantunkan, dan naga terus mengejar roh pedang dingin setelah membunuh dua kekuatan Ling Haijing. Orang tua, aku akan membunuhmu hari ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Naga itu meraung dan suaranya mengguncang dunia. Orang roh pisau dingin putus asa untuk melarikan diri, dia benar-benar terbang menuju medan perang di bawah. Melarikan diri. Prajurit di bawah, ketakutan setengah mati, melarikan diri. Orang tua ini, betapa jahatnya. Dengan cahaya dingin di matanya, Luming dan Xian Yanxing terbang menjauh. Wah! Saat itu, di langit yang jauh, cahaya pedang merah menembus kehampaan dan melesat ke arah naga. Jiaolong meraihnya dengan satu cakar. Dengan ledakan keras, cahayanya menghilang, tetapi tubuh naga itu terhalang. Melihat cahaya pedang ini, roh pisau dingin sangat senang dan tertawa. Hantu tua merah-merah, kamu akhirnya datang, terlalu lambat. Wah! Lampu pedang merah lainnya tiba-tiba datang dan menebas ke arah naga. Dengan munculnya cahaya pedang, 6 atau 7 sosok muncul di kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah merah dengan nafas yang kuat. Menyentuh. Di tanduk naga, cahaya dewa ditembakkan untuk menghalangi cahaya pedang. Sua, sua. Suara pecahnya udara terdengar, dengan semburan suara dan ledakan, dan 7 sosok muncul di dataran tinggi medan perang. Masing-masing dari ketujuh sosok tersebut dipenuhi dengan atmosfer yang kuat dan menakutkan. Mereka semua adalah makhluk yang kuat di lautan spiritual. Monster tua pisau dingin, aku pergi ke monster tua Swan Hijau untuk membantuku di sepanjang jalan, jadi aku datang agak terlambat. Pria tua berbaju merah itu menyeringai. Monster tua Green Swan juga datang. Mata roh pedang dingin itu berkilat, dan jatuh pada seorang lelaki tua berjubah hijau di tepi merah dan merah. Kemudian dia sangat senang dan berkata, oke, kamu dan kami akan bekerja sama untuk memotong naga ini. Bab 668. Tentu saja, lakukan. Monster tua merah-merah bergumam. Di sampingnya, 5 roh kuat terbang ke medan perang di bawah, sementara dia dan LFX One terbang ke arah naga. Bersama dengan roh pisau dingin, mereka mengepung naga itu. Kultivasi monster tua merah-merah dan monster tua Swan hijau adalah 3 puncak lautan roh. Seekor naga penuh dengan harta. Bunuh kami bertiga secara setara. Keserakahan melintas di matanya. Bagus, lakukan. Minuman roh pisau dingin. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, 2 lampu pedang, sebuah bola hijau, menyerang naga itu, dan naga itu meraung ke depan. Haha, kami di sini untuk membantu, membunuh hewan-hewan ini. Banyak prajurit Teran berteriak. Kali ini, Teran tiba-tiba datang ke 7 kekuatan kuat di lautan roh, 2 melawan Jiaolong, dan 5 lainnya bergabung ke medan perang, yang segera membalikkan keadaan. Kekuatan tempur kelas atas dari Teran benar-benar menempati keunggulan. Tidak hanya semua iblis alam roh laut diblokir, sisi Teran, ada kelebihan kekuatan alam laut roh, terus-menerus memburu hewan laut itu. Ada banyak sekali tubuh yang mengapung di laut, termasuk manusia dan hewan laut. Banyak esensi darah. Kali ini, Luming menelan banyak esensi darah, kebanyakan dari mereka adalah esensi darah dari Raja Teratas. Setelah perang dimulai, Luming menelan lebih dari 50 esensi darah Raja Teratas. Dia merasa darah Kowloon hampir penuh, dan dia sangat ingin mencari tempat untuk memurnikannya. Tapi sekarang kita hanya bisa bertarung sambil menyempurnakan secara perlahan. Sejak perang, Teran telah menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka akhirnya menang. Dengan partisipasi orang laut spiritual yang kuat, sejumlah besar hewan laut telah dibunuh. Mundur, mundur. Akhirnya,
hewan laut ketakutan, dan roh iblis laut memanggil hewan laut dan mundur ke laut. Kekuatan tempur tertinggi, Terran telah sepenuhnya menguasai. Melanjutkan perang, cepat atau lambat, binatang laut itu akan dihancurkan. Tuan Jiaolong, kami hanya bisa membantu di sini. Seekor gurita raksasa membuka mulutnya, lalu memanggil hewan laut untuk mundur ke laut. Menabrak. Gelombang laut menyapu, air laut menyembur, berubah menjadi gelombang 1 kilometer, hewan laut yang tak terhitung jumlahnya, bersembunyi di ombak, menghilang. Begitu binatang laut memasuki laut, sulit bagi prajurit untuk mengejarnya. Mengaum. Di langit, naga meraung dan meraung lagi dan lagi. Itu dikepung oleh 3 orang kuat dari 3 puncak lautan roh, dan itu benar-benar melawan arah angin. Untuk sementara, ada beberapa luka lagi di tubuh Jiaolong. Sisiknya robek dan darah mengalir. Bunuh naga ini. Beberapa prajurit mengaum. Namun, Jiaolong jelas kalah dari musuh, tapi tidak mundur. Cahaya ilahi biru, dari tubuh naga meledak tanpa henti, menyerang roh pisau dingin 3 orang. Pada saat yang sama, tubuh Jiaolong menyusut dan bernapas beberapa kali. Seorang pria parubaya dengan baju besi biru muncul di udara, memegang tombak yang dilukis oleh Fang Tian. Dengan lambaian tombak, roh pedang dingin itu dipaksa mundur. Huaxing, pria besar berbaju zirah, adalah Jiaolong. Wah! Naga itu memaksa kembali roh pedang yang dingin, berubah menjadi cahaya pelangi, dan benar-benar melesat ke dalam Pulau Jinsa. Mengejar. Roh pisau dingin, monster tua merah-merah dan monster tua swan hijau mengejar naga satu demi satu dan menghilang di langit. Saat ini, hewan laut yang tak terhitung jumlahnya telah mundur ke laut dan melarikan diri, meninggalkan tubuh yang tak terhitung jumlahnya di laut. Ah, hiu macan itu milikku. Itu milikku. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya, terbang di laut, akan menjadi bangkai hewan laut, ke dalam cincin penyimpanan. Banyak bagian dari hewan laut ini merupakan bahan berharga. Mereka dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata, alkimia, dan sebagainya. Mereka bernilai tinggi. Tentu saja, para pejuang ini bersemangat. Pergi, ini milikku. Beberapa orang meraung dan bahkan perang besar pecah. Luming bergerak dan muncul di depan ular laut dalam yang besar. Keluar dari sini. Seorang raja puncak tidak melihatnya. Dia memotong Luming secara langsung. Namun saat melihat penampilan Luming seperti itu, dia hampir saja buang air kecil dan bergegas mencabut pisaunya. Shuro! Serunya. Kamu ingin mati. Jalan dingin Luming. Tidak, salah paham, ular laut dalam ini milikmu. Raja puncak gemetar sambil tersenyum, dan dengan cepat berbalik untuk pergi. Nak, minggir, kamu bisa mengambil mayat iblis besar di Linghai. Seorang pria muda berusia 30-an, dengan hidung mancung, terbang ke arah sini. Ini adalah roh laut yang kuat, berada di belakang sekelompok orang kuat untuk membantu, tidak melihat Luming membunuh roh iblis laut, anggap saja Luming adalah raja puncak biasa. Sebelum pria itu tiba, yang kuat nafas menekan Luming. Luming mengerutkan kening, dan tubuhnya muncul di atas ular raksasa. Telapak tangannya menempel pada luka ular raksasa dan menelan 9 tetes esensi darah. Lalu dia berkedip dan pergi. Tujuannya adalah esensi darah ular laut dalam. Adapun mayat ular raksasa laut dalam, meski berharga, dia tidak terlalu memikirkannya. Dan sekarang, dia perlu memurnikan darahnya dan tidak ingin berkonflik dengan orang lain. Melihat Luming tidak menggerakkan ular raksasa itu, pria berhidung mancung itu menatap Luming dengan dingin, lalu melambaikan tangannya dan memasukkan tubuh besar ular laut dalam itu ke dalam cincin penyimpanan. Ledakan, ledakan. Esensi darah iblis besar di Linghai sangat mengerikan. Begitu tertelan ke dalam darah Jiulong, itu seperti letusan gunung berapi, yang terus-menerus berdampak pada darah Jiulong dan mengeluarkan suara menderu. Dia ingin makan lebih banyak esensi darah, tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa. Xiao Qing, ayo pergi. Aku membutuhkanmu untuk melindungi dharmaku. Luming berseru. Dia ingin mencari tempat untuk menyempurnakan esensinya. Xian Yanxing mengangguk dan terbang ke kota bersama Luming. Ledakan. Tetapi pada saat ini, jauh di dalam Pulau Jinsa, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras, dan kemudian, semua orang melihat cahaya berwarna-warni, langsung ke langit, luas, meskipun berjauhan, tetapi masih dapat merasakan cahaya yang luar biasa. Ledakan. Seluruh Pulau Jinsa terguncang dan sedikit bergetar. Ledakan. Cahaya warna-warni, lebih terang, menyebarkan awan, tidak tahu seberapa tinggi ke langit. Apa yang terjadi? Apa kolom cahaya warna-warni ini? Apakah itu terkait dengan naga? Mungkin. Gelombang hewan ini sangat tidak normal. Aku menduga itu diatur oleh naga itu. Pasti ada tujuannya. Di tempat pencaksilat, Leng Lengleng memandangi cahaya warna-warni, beberapa orang berbisik. Luming dan Xian Yanxing juga terkejut, berdiri di kehampaan untuk menonton. Cahaya ilahi yang berwarna-warni, semakin menyilaukan, cahayanya benar-benar dibandingkan dengan matahari di langit.
Tiba-tiba, setelah gemuruh yang kuat, lampu warna-warni menghilang, tetapi di sana, ada sebuah pulau yang muncul. Sebuah pulau terapung. Bab 669. Pulau yang ditangguhkan, memancarkan cahaya warna-warni yang cerah, Chan-Chan-Chan Shehui, begitu mengambang di udara. Mengaum. Suara nyanyian naga terdengar, lalu hening. Jelas, suara nyanyian naga itu dibuat oleh naga itu. Pulau warna-warni, apakah itu pulau warna-warni yang legendaris? Seorang lelaki tua dengan rambut putih tiba-tiba berseru. Apa? Pulau warna-warni? Maksudmu pulau warna-warni orang sungguhan? Mata seseorang melebar. Itu luar biasa. Ya, itu seperti pulau penuh warna dari orang sungguhan yang penuh warna. Ya Tuhan, itu tidak mungkin benar. Kicai abadi, Zen tingkat 7 yang legendaris. Ming Lianxi, juga yang paling kuat di dunia spiritual. Dikatakan bahwa makhluk abadi yang berwarna-warni jatuh 800 tahun yang lalu, dan miliknya pulau berwarna-warni menghilang. Jika ini benar-benar pulau penuh warna dari orang-orang sungguhan yang penuh warna, berapa banyak harta yang dimilikinya? Adegan, mata orang-orang yang berisik dan tak terhitung jumlahnya menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Hanya ketika seseorang mencapai konsepsi spiritual dia dapat disebut manusia sejati. Secara umum, alam Linghai disebut orang roh, seperti orang roh pedang dingin, tetapi jarang digunakan oleh orang. Keadaan kelahiran roh dihormati sebagai orang yang nyata. Alam roh dan alam roh disebut terhormat. Kicai Zenren adalah yang kuat di dunia spiritual, tapi ini bukan yang paling terkenal. Apa yang paling terkenal darinya adalah bahwa dia masih menjadi pemurni prasasti sejati 7 tingkat. Identitas ini mengerikan. Penyuling Truming sangat jarang, tidak peduli status dan statusnya. Dia adalah master prasasti nyata 7 tingkat, yang statusnya sebanding dengan yang kuat di alam roh dan alam roh. Saat itu, orang-orang nyata yang penuh warna hampir mendominasi lautan bintang kerusuhan. Bahkan beberapa daerah super tahu nama orang sungguhan yang penuh warna. Harta paling terkenal dari makhluk abadi berwarna-warni adalah pulau berwarna-warni. Itu adalah pulau, pesawat, dan harta karun. Itu bisa melarikan diri ke dalam kehampaan dan berkeliaran di kehampaan. Setelah jatuhnya pria sejati yang berwarna-warni, semua orang mengira pulau berwarna-warni itu tidak akan pernah muncul lagi. Sekarang, itu benar. Sua. Kekuatan negara Linghai di tempat adalah yang pertama bereaksi, berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang menuju pulau berwarna-warni. Pulau penuh warna, pulau yang benar-benar berwarna, ayo. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya, menjadi sinar cahaya, terbang menuju pulau yang penuh warna. Bayangan pantai menghilang. Tampaknya harta telah lahir. Luming berbisik bahwa dia belum pernah mendengar nama makhluk abadi yang penuh warna, tetapi ketika dia melihat orang lain begitu bersemangat, dia tahu bahwa dia luar biasa. Tapi sekarang, penting baginya untuk memurnikan esensi darah. Adapun harta karunnya, dia hanya bisa menunggu. Kembalilah ke kota dulu. Luming dan Xian Yanxing terbang kembali ke kota, menemukan kamar secara acak dan bergegas masuk, sementara Xian Yanxing berada di luar ruangan, melindungi Dharma Luming. Dengan gerakan pikiran, Luming muncul di kuil tertinggi dan duduk bersila. Luming mulai memurnikan esensi dan darahnya. Esensi darah lebih dari 50 Raja Top, dan esensi darah ular laut dalam di alam laut roh. Kekuatan esensi darah ini terlalu kuat. Luming mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Kekuatan esensi darah semua orang mengalir menuju darah kedua. Pembuluh darah kedua muncul di kepala Luming. Ada 8 cakra perak, 7 di antaranya sangat terang, sedangkan yang ke-8 redup. Pada prasasti batu, awan dikelilingi oleh kabut, tetapi di bagian depan, awan sudah sangat terang. Kamu dapat dengan jelas melihat 2 karakter, satu adalah kota, yang lainnya adalah monumen, dan ada kata di tengahnya, tetapi terhalang dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Pada saat ini, dengan pemurnian esensi darah Luming yang terus-menerus, kekuatan esensi darah mengalir ke pembuluh darah kedua, dan cakra ke-8 dari pembuluh darah kedua terus-menerus menjadi cerah. 2 jam kemudian, cahaya cakra ke-8 seterang cakra lainnya. Luming terus menyempurnakan esensi darah. Ribuan mil jauhnya dari kota di udara, bola cemerlang, melayang di udara. Bola ini, berdiameter sekitar 100 mil, adalah pulau yang penuh warna. Itu benar-benar terbungkus tirai cahaya bundar, jadi kita tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Di luar bola, ada lebih dari 100.000 prajurit. Pulau berwarna-warni dilindungi oleh perang prasasti. Hanya raja tertinggi yang bisa menembus tirai tipis dan bergegas masuk. Kita tidak bisa masuk sama sekali. Kutukan, di depan ada Baoshan, tapi hanya bisa menatap kering, sungguh dia sangat sial. Tidak mungkin, siapa yang menyebut kita kekuatan rendah? Raja teratas dan kekuatan negara laut roh menyerbu masuk. Ini dia satu lagi. Sinar cahaya, menembus kehampaan, muncul di tepi pulau berwarna-warni, adalah pria besar berbaju merah. Jika Luming ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa pria berjubah merah ini adalah leluhur Yunhai Danyuan. Dia tidak muncul dalam perang barusan, tapi sekarang muncul.
Haha, perang itu, sebenarnya mengarah ke pulau berwarna-warni. Kesempatan seperti itu, tidak boleh dilewatkan. Nenek moyang Yunhai dan Yuan, dengan senyuman dan telapak tangan, menerobos tirai tipis. Tubuhnya bergerak dan bergegas masuk. Kemudian, tirai tipis itu menutup. Siapa pria itu? Perang tidak muncul sekarang, tapi sekarang ketika kamu melihat harta karunnya, itu muncul. Tidak tahu malu. Beberapa orang tidak senang dengan dengungan dingin. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku pikir itu bakat baru. Seseorang menggelengkan kepalanya. Waktu berlalu. Segera, lebih dari 10 jam kemudian, Luming telah memurnikan darah esensi, dan lebih dari setengah esensi darah yang diserap telah dimurnikan. Di pembuluh darah kedua, ada 8 cakra perak, yang sangat terang. Dalam sekejap, 2 jam lagi berlalu. Bersenandung. Tiba-tiba, di atas 8 cakra, muncul cakra perak lainnya. Cakra ke-9. King level 9, darah kedua Luming, dipromosikan ke King level 9, menjadi level tertinggi dari darah level King. Langkah selanjutnya adalah darah level dewa, tapi Wang level 9. Terlalu sulit untuk mempromosikan darah setingkat dewa. Luming tidak tahu. Bersenandung. Ketika darah kedua dipromosikan ke tingkat ke-9 dari tingkat raja, tablet batu bergetar sedikit, dan awan di sekitar tablet batu berangsur-angsur menjadi terang, dan kata di tengah menjadi semakin jelas. Akhirnya, lihat dengan jelas. Penjara, kata tengahnya, adalah penjara. Monumen penjara. Tepat ketika Luming dapat melihat ketiga kata itu, mereka tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Tampaknya Luming telah datang ke negeri yang tak berujung. Tanahnya sunyi sepi, dan tidak ada matahari, bulan, bintang, bunga, pohon, atau makhluk hidup apapun. Itu mati dan sunyi. Di bumi yang mati dan sunyi, sebuah tablet batu berdiri. Tablet batu itu sangat tinggi, berdiri di langit dan menghubungkan langit. Di tablet batu, Luming melihat 3 karakter besar, prasasti penjara Zen. Ledakan. Luming tiba-tiba merasakan semburan suara di benaknya, dan sepotong informasi mengalir ke benak Luming. Pada saat ini, pemandangan berubah, dan Luming masih berada di kuil tertinggi, dan 3 kata, prasasti penjara, di tablet batu itu datar dan tidak memancarkan cahaya. Tampaknya tidak ada yang terjadi, tetapi Luming menemukan bahwa ada sepotong informasi di benaknya. Zenku Tiamong. Dalam benaknya, ada seni bela diri yang berhubungan dengan prasasti penjara kota. Apakah ini seni bela diri darah? Mata Luming bersinar dengan gembira. Bab 670. Selama ini, dia iri pada orang lain yang bisa memahami darah dan seni bela dirinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa segera setelah prasasti Zen Prison dipromosikan ke Wang level 9, sebuah seni bela diri muncul di benaknya. Namun, ini bukan waktunya untuk menonton dan memahami seni bela diri. Masih ada bagian darah halus dalam darah Jiulong. Cakra ke-9 dari pembuluh darah prasasti Zenyu telah muncul. Luming tidak terburu-buru untuk terus meningkatkan pembuluh darah tablet Zenyu, tetapi memberikan semua energi esensi darah yang tersisa ke pembuluh darah Jiulong. Sebelum dan sesudah, butuh 1 hari untuk memurnikan esensi darah semua orang. Namun, darah Jiulong tidak mencapai level 9 dari level King. Dibandingkan dengan itu, energinya masih kurang. Wah! Luming menghela nafas, bangkit, keluar dari kuil tertinggi, dan berjalan keluar ruangan. Luming, kamu terlalu lambat. Sudah sehari, aku merasakan aura obat ajaib yang kuat dari pulau berwarna-warni. Pasti ada banyak obat ajaib di pulau berwarna-warni itu. Jika kamu tidak pergi ke sana, kamu akan diambil orang lain. Begitu Luming meninggalkan ruangan, Dan, yang berbaring di bahu Xian Yanxing, berteriak. Banyak obat mujarab. Begitu mata Luming cerah, ada terlalu banyak tempat baginya untuk menggunakan ramuan itu. Sama sekali tidak salah, pasti ada banyak obat mujarab. Dan melompat ke bahu Luming dan matanya bersinar. Pergi sekarang. Luming dan Xian Yanxing bangkit dari langit dan terbang menuju pulau yang penuh warna. Ini lebih dari 10.000 li. Ini akan segera tiba. Saat ini, ada lebih sedikit orang di sekitar Pulau Kicai. Banyak prajurit pergi ketika mereka tidak bisa masuk. Tetapi beberapa dari mereka masih tinggal di sini, berharap keajaiban. Kedatangan Luming dan Xian Yanxing tidak terlalu menarik perhatian. Kini, keduanya telah kembali ke kostum aslinya dan topengnya telah dilepas. Tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah Sura dan Yasha yang terkenal. Pulau itu, berdiameter lebih dari 100 mil, melayang di udara, diselimuti awan cahaya, bersinar terang. Kakak, kenapa kamu tidak masuk? Luming meraih seorang pemuda dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu baru saja datang dari luar? Ini dijaga oleh sejumlah besar prasasti. Setidaknya perlu kekuatan juang raja di atas untuk menerobos tirai tipis dan masuk. Pemuda itu melirik Luming sesuka hati, tapi dia tidak terlalu peduli. Dia berkata dengan santai. Luming terlihat 5 atau 6 tahun lebih muda darinya. Dia tidak berpikir Luming bisa masuk. Oh,
Jadi para prajurit yang berada di atas raja teratas telah menerobos masuk. Tapi pulau berwarna-warni itu, tampaknya, hanya berdiameter sekitar 100 mil. Begitu banyak orang kuat yang telah menggali pulau berwarna-warni ini sejauh 3 kaki. Sudah menjadi hari, kenapa kamu belum keluar? Lu Ming sedikit penasaran, yang juga aneh baginya. Aku tidak tahu, kamu bisa masuk dan melihat-lihat. Pemuda itu memandang Lu Ming dengan jejak olok-olok di wajahnya. Tapi Lu Ming mengangguk dan berkata, "Yah, aku hanya bisa masuk dan melihat-lihat." Segera, Lu Ming meledak sesuka hati, dan tirai tipisnya tertusuk. Lu Ming masuk. Xian Yanxing mengulurkan tangannya yang halus dan menekannya. Tirai tipis juga dirobohkan, dan sosok Xian Yanxing menghilang di sini. Ini. Orang-orang muda tercengang dan terpana. Saat dunia berputar, Lu Ming menemukan bahwa dia berada di tengah langit. Tubuhnya jatuh dengan cepat. Dia menjalankan Zenyuan dengan tergesa-gesa, dan kemudian dia melayang di udara. Xian Yanxing, tidak jauh darinya. Lu Ming berdiri di udara, melihat ke kejauhan, beberapa dengan linglung. Langit dan bumi sangat luas, pegunungan, puncak berbahaya, tak terbatas, sekilas Lu Ming, setidaknya untuk melihat ratusan mil jauhnya. Langit dan bumi tidak memiliki akhir. Ini lebih dari 100 mil. Ini tidak terbatas. Lu Ming, bagian luar pulau berwarna-warni sepertinya hanya lebih dari 100 li, tapi ada hal lain di dalamnya. Aku pikir itu adalah pesawat kecil dengan area yang luas. Kata Xian Yanxing. Lu Ming mengangguk. Pulau berwarna-warni benar-benar indah. Terlebih lagi, gunung-gunung di sini juga sangat indah. Mereka dibagi menjadi berbagai warna dan lapisan. Di beberapa puncak, terdapat tumbuhan merah api. Di beberapa puncak, ada tanaman kuning kemasan, ada yang biru, ada yang ungu. Semuanya ada 7 warna, tidak heran mereka disebut Pulau Kicai. Dan aura langit dan bumi di sini sangat kaya. Aku mencium ramuan itu. Dan mengangkat 2 kaki pendek dan berlari ke depan. Lu Ming dan Xian Yanxing mengikuti. Dan tinggal di puncak gunung. Ada lubang dan lubang di seluruh gunung, dan ada sisa dupa obat. Jelas, ada obat ajaib, tapi sudah digali. Mereka datang ke beberapa puncak terdekat, di mana ada jejak penggalian. Kicai Immortal pada awalnya adalah seorang penyuling Ming sejati level 7. Dia seharusnya menjadi master alkimia. Itu normal untuk menanam banyak tumbuhan ajaib. Soalnya, aku bilang kita terlambat. Obat mujarab telah diburu. Dan tidak senang. Ayolah, jangan mengeluh. Pulau ini sangat besar, dan sejauh ini belum ada yang keluar, artinya pulau itu belum ditambang. Kita harus bergegas ke sana sekarang, tapi kita sedang dalam cepat. Lu Ming meraih dan meletakkannya di bahunya. Itu berubah menjadi streamer dan maju dengan kecepatan tinggi. Lu Ming dan Xian Yanxing tidak berhenti dan terbang tanpa melihat sosok apapun. Tak lama kemudian, mereka terbang sejauh 100.000 li, dan mereka tidak tahu berapa banyak gunung dan sungai yang telah mereka lewati. Ke belakang, keduanya melihat sosok pria itu, tapi itu sudah menjadi mayat. Jelas bahwa mereka berjuang untuk obat mujarab dan terjadi perang besar. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar gemuruh perang di depan. Kemudian, aku melihat beberapa pita terbang menuju pegunungan. Pergilah, ada ramuan tingkat 6 di lembah di depan. Kami bertiga akan bergandengan tangan untuk memperebutkan eliksir, dan kemudian kami akan berbagi secara merata. Ketiga sosok itu menghilang dalam sekejap mata. Di pegunungan di depan, raungan menjadi semakin intens. Ramuan tingkat 6, bunuh, Lu Ming, Chong. Begitu dia mendengar ramuan tingkat 6, mata dan cerah dan sepasang cakar kecil terus melambai. Mata Lu Ming juga cerah. Ramuan level 6 jarang terjadi. Terbang ke depan bersama Xian Yanxing. Di depan kami, di antara gunung-gunung, ada ngarai yang sangat besar, di mana ada kilatan cahaya yang terus-menerus, serta raungan yang dahsyat, raungan orang-orang. Tanpa ragu, mereka bergegas masuk. Ada lebih dari selusin orang dalam perang, puncak raja, dan di ngarai di tebing, tumbuh 3 rumput roh ungu. Xingqiao adalah rumput roh 6 tingkat. Setelah meminumnya, itu dapat memurnikan Zenyuan dan meningkatkan kultivasi. Lebih dari selusin raja top bertarung dengan sengit. Lu Ming melangkah keluar dan berjalan menuju Xingqiao. Nak, keluar dari sini. Lailak itu milikku. Mata pria yang kuat memancarkan cahaya ganas, cakar ke Lu Ming. Itu kamu. Backhand Lu Ming adalah pukulan. Tinju meledak di bombardir. Cakar pria kuat itu mengeluarkan suara gesekan, dan kerangkanya patah. Dia berteriak. Tubuhnya terbang keluar seperti cangkang, dan menabrak dinding batu di satu sisi ngarai dengan keras, langsung menghancurkan dinding menjadi lubang besar. Pria kuat itu terjebak di lubang yang dalam, dan dia kehabisan napas dan kehabisan napas. Puncak dari selusin perang, Raja menghentikan perang dalam sekejap dan menatap Lu Ming dengan ngeri. Bab 671. Mereka jelas tentang kekuatan pria kuat itu. Dalam perang barusan, pria kuat itu adalah yang terkuat di antara mereka. Namun, dengan pukulan acak, Lu Ming mengalahkan pria besar itu setengah mati.
Kekuatan bertarung Luming terlalu mengerikan. Sura, dia Sura. Aku pernah melihat tinju seperti itu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berseru dan menatap Luming dengan ketakutan. Apa, Sura, apakah itu dia? Seharusnya dia. Dia masih sangat muda dan memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Kemungkinan besar dia adalah Sura. Dia telah melepas topengnya sekarang. Raja top lainnya berseru kaget dan menatap Luming dengan kaget. Jika itu benar-benar Shuro, mereka tahu ramuannya, mereka tidak memikirkannya. Sura, dalam perang sebelumnya dengan hewan laut, dia membunuh seekor ular laut dalam yang besar sendirian. Kekuatan bertarungnya sangat mengerikan sehingga tidak perlu banyak biaya untuk membunuh mereka. Aku akan mengambil rumput fetch ini. Luming melirik orang-orang ini, dengan tenang. Tidak masalah, tidak masalah. Karena kamu menyukainya, kamu bisa menerimanya. Pria tua itu berkata dengan senyum di wajahnya. Luming terlihat tenang dan melangkah menuju Ziying Chao. Wah! Saat Luming hendak mendekati rumput Ziying, sebuah tenda pisau memotong kekosongan dan memotong ke arah Luming dengan kasar. Luming mengerutkan kening dan mundur dengan cepat untuk menghindari pisau itu. Seorang pria kuat berusia 30-an, dengan tangan di punggung, melangkah ke udara selangkah demi selangkah, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas laut dalam. Ranah Linghai adalah prajurit dari Ranah Linghai. Apakah itu dia? Hati Luming tergerak. Luming mengenali pria kuat itu. Dia adalah salah satu ahli yang datang untuk mendukungnya. Mayat ular laut dalam yang dibunuh oleh Luming juga dibawa pergi oleh pria ini. Apakah ramuan tingkat 6 yang bisa kamu dan Raja Wu lainnya sentuh? Sungguh iseng. Pria kuat itu, dengan tangan di punggungnya, berdiri tinggi di langit, menghadap Luming dan yang lainnya. 10 raja teratas itu terlihat jelek. Karena pendahulu kita tertarik, kita tidak berani bersaing dengan mereka, jadi kita akan pergi. Pria tua itu mengepalkan tangan dengan hormat, lalu berbalik dan hendak pergi. Wah! Tangan pria yang kuat itu untuk sementara waktu, sebuah pisau mengarah ke orang tua yang dipotong di masa lalu. Wajah lelaki tua itu sangat berubah, dan dia berlari ke satu sisi untuk menghindari pisau itu. Tentu saja, ini juga orang besar untuk menjaga tangannya, jika tidak, kultivasi orang tua itu pasti tidak bisa dihindari. Apa maksudmu, Tuan? Wajah lelaki tua itu sangat jelek. Meski terlihat lebih tua dari orang kuat, di dunia persilatan, yang kuat dihormati. Dia hanya berbicara sesuai dengan kultivasinya, tanpa memandang usianya. Dan sisi lain adalah kekuatan laut spiritual, di permukaan, entah berapa umurnya. Apa maksudmu? Serahkan cincin penyimpananmu. Seperti yang aku katakan, ramuan tingkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil. Suara samar pria kuat itu keluar. Apa, ingin kami menyerahkan cincin penyimpanannya? Wajah lebih dari selusin Raja Top telah banyak berubah. Mereka bukan orang bodoh. Jika mereka menyerahkan cincin penyimpanan, di mana mereka bisa mendapatkannya kembali? Apa, tidak, kan? Jika tidak, kamu akan tinggal di sini selamanya. Wajah pria kuat itu tenggelam dan sinar pembunuhan melintas di matanya. Wajah lebih dari selusin raja teratas telah berubah dengan liar dan sangat jelek. Di ring penyimpanan, ada semua barang mereka. Jika mereka diserahkan, bagaimana mereka bisa berlatih di masa depan? Mau tidak mau, mata beberapa orang, lihat Luming. Luming dan Xian Yanxing tenang dari awal sampai akhir. Dengan baik. Pria kuat itu mengalihkan pandangannya ke Luming, lalu menyapu Xian Yanxing. Jejak api jahat melintas di matanya. Nak, kamu sangat tenang. Mari kita mulai dengan kamu. Cepat dan serahkan cincin penyimpanan. Pria kuat itu berkata. Pergilah. Luming menanggapinya hanya dengan satu kata. Pria kuat itu tertegun dan menatap Luming. Dia curiga bahwa dia telah mendengar sesuatu yang salah. Luming menyuruhnya keluar dari sini. Semut berpangkat Raja Wu memintanya pergi. Dia pikir dia mendengar sesuatu. Nak, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu katakan? Pria kuat itu bertanya 2 kali. Beri kamu 3 nafas. Pergi. Jika kamu tidak pergi, tinggallah selamanya. Cara acuh tak acuh Luming. Haha, nak, kamu menyuruhku keluar dari sini. Apakah kamu gila? Pria kuat itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia belum pernah bertemu hal lucu seperti itu seumur hidupnya. 3. Luming mulai menghitung dengan acuh tak acuh. Kamu mencari kematian, tahu. Tapi aku akan membiarkanmu mati. Pria kuat, penuh dengan rasa membunuh yang kuat. 2. Luming terus berbicara. Wajah pria kuat itu benar-benar suram. Dia menemukan bahwa Luming sama sekali tidak bermaksud bercanda, tetapi dia serius. Namun, sebagai anak laki-laki berusia 20-an, seniman bela diri terbaik Raja Wu, mengapa dia bisa berguling di lautan roh? Apa kepercayaan dirinya? Dan selusin Raja Top juga terpana. Bahkan jika kita berspekulasi bahwa Luming mungkin Sura, itu seperti mimpi melihat Raja Puncak berani mengancam kekuatan negara laut spiritual. 1. Luming menghitung sampai 1.
Begitu sosoknya melintas, sosok Xian Yanxing muncul di belakang pria kuat itu, berdiri di depan dan di belakang Lu Ming, menghalangi langkahnya mundur. Dua anak kecil, aku ingin melihat apa yang kamu miliki. Berani bersikap sombong di depanku. Hari ini, aku akan membuatmu dilema hidup dan mati. Wajah orang kuat itu menunjukkan warna yang ganas, dan kesempatan untuk membunuh lebih kuat. Omong kosong. Mata Lu Ming berkilat dengan kilatan cahaya, dan kemudian dia mengepalkan tinjunya. Pukulan ini hampir menembus ruang dan membuat raungan yang memekakkan telinga. Wajah pria kuat itu tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa pukulan ini bisa menjadi ancaman baginya. Sebuah pedang muncul di tangannya. Dia hanya ingin memotongnya dan membelah tinju Lu Ming. Namun tiba-tiba, tubuhnya tenggelam seolah ditekan oleh puncak gunung dan hampir jatuh ke tanah. Di belakang, Xian Yanxing menekan ringan dengan satu tangan untuk menampilkan medan sihir surga. Brengsek. Pria kuat itu menemukan bahwa tubuhnya seberat gunung. Dia tidak hanya memperlambat gerakannya, tetapi juga memperlambat gerakan Zhen Yuan di tubuhnya. Rasanya seperti setiap otot di tubuhnya menekan puncak gunung. Tinju bintang pop. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, Lu Ming meledakkan ratusan tinju yang menakutkan, ke arah pria kuat itu. Momentum itu, mengerikan. Pemotongan kehancuran. Xian Yanxing berbisik bahwa kekuatan kehancuran tiba-tiba pecah. Tubuh pria yang kuat, getaran perpecahan yang kuat, satu demi satu untuk menghancurkan kekuatan pemotongan, hampir memotongnya menjadi dua bagian, dan ledakan tinju bintang Lu Ming telah tiba. Tidak, tidak, selamatkan aku. Saat ini, orang kuat itu takut, sangat takut. Dengan upaya bersama Lu Ming dan Xian Yanxing, hampir tidak mungkin untuk menolak pencapaian tengah semesternya. Rasa kematiannya. Tapi suaranya belum jatuh, ratusan kepalan tangan, dia terendam. Datang lagi. Lu Ming mengeluarkan ratusan tinju, lalu ratusan tinju, dan kemudian ratusan tinju, yang ditujukan ke orang kuat itu. Area yang benar-benar terendam oleh cahaya yang kuat, hanya terdengar semburan ledakan. Bab 672. Selusin Raja Top lainnya, menatap area tersebut. Segera, cahaya menghilang sepenuhnya. Tidak ada apa-apa. Tidak, tepatnya, hanya ada kabut darah yang melayang di udara, dan cincin penyimpanan. Desis. Lebih dari selusin Raja Top terus menghirup udara sejuk. Mati, lautan spiritual, kekuatan besar di tengah panggung, baru saja mati. Di bawah upaya bersama Lu Ming dan Xian Yanxing, dia bahkan tidak meninggalkan mayat dan hancur berkeping-keping. Aku tahu bahwa Sura sangat kuat, dan Yasha juga sangat kuat. Namun, melihat pemandangan ini, lebih dari selusin Raja Top masih dalam keadaan sangat terkejut. Itu terlalu kuat, Raja Atas begitu kuat, ketika mereka bergandengan tangan, mereka saling melengkapi. 1 tambah 1 sama dengan 2. Lu Ming mengulurkan tangan dan menyedot cincin penyimpanan pria Zuang itu ke tangannya, tetapi dia masih tertekan. Serangan tadi terlalu ganas, inti dari orang kuat itu dimusnahkan secara langsung dan tidak tinggal. Seru Lu Ming dalam hatinya. Sayangnya, ini adalah inti dari alam roh laut. Setelah pemurnian Lu Ming, diperkirakan darah Jiulong dapat ditingkatkan ke level 9 dari level Raja. Lu Ming diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa dalam serangan di masa depan, cobalah untuk tidak terlalu ganas. Kamu pergi. Kemudian, Lu Ming melirik ke 10 raja teratas. Bagus, bagus. Terima kasih Tuan Muda, terima kasih banyak. Lebih dari selusin pangeran teratas dengan cepat mengangguk, memberi hormat berturut-turut untuk mengucapkan terima kasih, dan kemudian pergi. Jika tidak, terima kasih. Setelah lebih dari selusin raja teratas pergi, Lu Ming menggali 3 tanaman fetch ungu. Xiao Qing, bagaimana kalau berbagi hal-hal yang kita dapatkan dari pulau yang penuh warna? Lu Ming mengambil cincin penyimpanan pria Zuang itu dan mengguncangnya. Aku bisa melakukan apa saja, kata Xian Yanxing. Baiklah. Sekarang bagaimana menjadi begitu mudah untuk berbicara, sebelumnya dan aku sangat jelas, bukan? Apakah itu? Lu Ming berpura-pura terkejut, menyentuh dagunya dan menatap Xian Yanxing dengan hati-hati. Apa yang kamu lihat, mesum, bagaimana menurutmu? Xian Yanxing tersipu dan menatap Lu Ming dengan ganas. Hei, aku tahu. Aku mengerti, sebuah keluarga, tidak perlu saling berpisah. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Siapa dan keluargamu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kamu ingin menjadi cantik, tidak, cincin penyimpanan pria itu sekarang menjadi milikku. Mata Xian Yanxing melotot, dan Zhen Yuan menyedot cincin penyimpanan di tangan Lu Ming. Tidak, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku juga mendapat bagianku. Lu Ming meratap. Siapa yang telah menyinggung aku? Pantas saja. Xian Yanxing memelototi Lu Ming sekali lagi dan membalikkan tubuhnya. Di matanya, dia tersenyum. Aku. Lu Ming terdiam. Ini adalah cincin penyimpanan laut spiritual yang kuat. Apakah itu hilang? Lu Ming sekarat karena sakit hati.
Dia segera menyingkirkan 3 tanaman fetch ungu, atau dia akan jatuh ke tangan beracun Xian Yanxing. Nah, kalian terbagi. Bagaimana denganku? Bagaimana dengan kursi ini? Jangan lupakan aku. Teriak Dandan. Pergilah, dinginkan. Lu Ming menatap Dan dengan tidak senang. Nak, bagaimana sikapmu? Aku belum selesai denganmu. Beri aku obat mujarab. Jika kamu tidak memberikannya lagi, aku akan menggigitmu. Seringai Dandan, 2 orang dan seekor kura-kura meninggalkan ngarai dan terus berbaris menuju kedalaman pulau berwarna-warni. Mulai sekarang, dari waktu ke waktu, kamu dapat bertemu dengan seniman bela diri lainnya, dan obat ajaib juga perlahan menjadi semakin banyak. Warna-warni abadi, ini adalah Pulau Kicai sebagai ladang obat, ada obat ajaib di mana-mana. Dan pria sejati yang penuh warna itu jatuh selama 800 tahun, dan pulau yang penuh warna itu menghilang selama 800 tahun. Ada banyak keajaiban di sini. Setiap puncak gunung, kamu bisa melihat eliksir. Pada dasarnya, mereka semua level 4 dan level 5. Bahkan jika mereka level 6, mereka bisa terlihat sesekali. Ramuan level 6 sangat berguna bagi kekuatan besar lautan spiritual. Betapa berharganya itu, secara alami mengarah pada banyak pertempuran dan perang. Namun, pencapaian Lu Ming dan Xian Yanxing secara alami merajalela, dan tidak ada yang menjadi lawan mereka. Di tengah jalan, ada juga yang ingin merampok. Akhirnya, esensi darah mereka jatuh ke mulut darah Jiulong. Suatu hari kemudian, mereka mendapatkan panen yang baik. Mereka mendapatkan lebih dari 300 tanaman rumput roh 5 tingkat dan lebih dari 10 tanaman ramuan ajaib tingkat 6. Bahkan Dandan, panennya juga tidak sedikit, semuanya masuk ke mulut. Lari. Tiba-tiba, di puncak gunung, ada beberapa raja puncak terbang ketakutan. Wah. Kemudian, Lu Ming melihat bahwa gunung itu bersinar, dan pedang-pedang itu meledak, membunuh beberapa raja top di udara. Susunan prasasti. Mata Lu Ming membeku. Di gunung itu, Lu Ming melihat susunan prasasti berjalan. Nak, aku merasa kita akan ke depan. Ada banyak prasasti di mana-mana, yang berbahaya. Dan melihat ke depan dengan suara rendah. Lu Ming menatap ke depan, dan api roh berdenyut di laut. Dia juga memiliki perasaan ini. Dia merasa ada prasasti dan pembunuhan di depannya. Kurasa itu hampir ke intinya. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mengatur prasasti yang begitu banyak? Kata Xian Yanxing. Lu Ming mengangguk dan berkata, turun, ayo hati-hati. Selanjutnya, kecepatan kedua orang itu menurun drastis, konsentrasi, akal sehat. Api spiritual Lu Ming melonjak. Dia memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang susunan prasasti dan tidak akan terburu-buru ke tempat dengan susunan prasasti. Bersenandung. Di lembah, beberapa kebakaran terjadi. Setelah ribuan mil, mereka melihat 5 kelompok orang tewas di bawah susunan prasasti. Bahaya disertai dengan peluang. Di sini, ada lebih banyak keajaiban daripada tempat lain, terutama obat mujarab 6 tiang, dengan proporsi yang tinggi. Dengan baik. Tiba-tiba, Lu Ming dan Xian Yanxing berhenti dan melihat ke depan. Di depan kami, ada sejumlah besar gunung yang runtuh, dan bumi penuh dengan lubang. Jelas, telah terjadi perang hebat di sini, dan itu berantakan. Mengerikan bisa membuat jejak seperti itu. Apakah Jiaolong dan beberapa penguasa lautan roh yang menyebabkannya? Lu Ming berpikir. Kedua pria itu berpatroli di darat. Ada tubuh di sana, tidak, setengahnya. Lihatlah Xian Yanxing. Mereka mendarat dan melihat separuh tubuh, hanya menyisakan bagian bawah dan atas yang hilang. Itu monster hijau tua. Mata Lu Ming terpaku. Tampaknya ini benar-benar medan perang antara Jiaolong dan beberapa monster tua. Xian Yanxing berkata dengan suara yang dalam. Monster tua LFX-1, bersama dengan roh pisau dingin dan monster tua merah, mengejar Jiaolong. Itu pasti dikejar. Ada perang besar, tetapi tampaknya monster Swan hijau tua itu terbunuh dalam pertempuran itu, dan hanya setengah dari tubuhnya yang tersisa. Mereka mungkin telah pergi ke depan. Jiaolong memimpin pasukan hewan laut untuk menyerang Pulau Jinsa, sebagian besar demi pulau yang berwarna-warni, tetapi mereka tidak tahu apa yang diinginkan Jiaolong. Lalu bergegas maju dengan ceroboh. Lu Ming mengerutkan kening dan menebak. Lu Ming, kamu tahu, sepertinya ada istana di depan. Xian Yanxing tiba-tiba menunjuk ke jalan di depan. Lu Ming juga melihat ke masa lalu, hanya untuk melihat puncak yang tinggi, ada sebuah istana, tetapi jaraknya terlalu jauh, terlihat redup. Bab 673. Apakah itu tempat di mana orang-orang nyata yang berwarna-warni berlatih dalam pengasingan? Mata Lu Ming tiba-tiba cerah. Keabadian yang penuh warna adalah anak spiritual yang kuat dan pemurni prasasti sejati 7 tingkat. Seberapa mengerikan itu? Berapa banyak harta yang akan ada dalam pengasingannya? Lu Ming sangat bersemangat. Ben, saatnya berangkat, sayang. Namanya. Dan berteriak, matanya lebar dan bersinar. Pergi. Lu Ming dan Xian Yanxing tidak berhenti, dan terus bergerak maju. Setelah beberapa ratus mil, kecepatan mereka perlahan melambat.
Meski lebih jelas melihat istana di sini, prasasti di sini semakin banyak. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan masuk ke deretan prasasti. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak mayat. Lanjutkan, lebih berbahaya, hampir di mana-mana. Tidak apa-apa. Dengan kursi ini, susunan prasasti apa yang baru saja diukir oleh Master 7 tingkat? Kamu tunggu. Dan melompat turun dari bahu Lu Ming, membuka kedua kaki pendeknya dan berlari di udara. Dia melihat ke kiri dan kemudian melihat. Terkadang dia bermeditasi sebentar, terkadang dia memperhatikan situasi umum gunung dan sungai. Setelah beberapa saat, Dan terbang kembali ke bahu Lu Ming dan berkata, pertama terbang 3 mil ke kanan, mendarat di kantong bumi, lalu terbang ke depan 5 mil, lanjutkan. Dan mulai menunjukkan. Halo, Dan, apakah ini bisa diandalkan? Ini masalah nyawa manusia. Lu Ming menatap Dan dengan cemas. Omong kosong, siapa kursi ini? Yang pertama dari 10 monster pertempuran teratas, kita telah membaca semua jenis susunan besar. Susunan besar macam apa ini? Jika kursi ini tidak terluka, benda rumah anak-anak semacam ini akan rusak di gelombang. Wajah Dan bau. Lu Ming terdiam. Dia tidak terlalu percaya pada Dan. Barang sering lepas dari rantai pada saat-saat kritis. Namun, dia hanya master prasasti tingkat ketiga, dan prasasti yang dia kuasai hanya level 3. Namun, penelitian tentang susunan prasasti tidak cukup. Ini adalah susunan yang ditetapkan oleh master pemurnian prasasti level 7. Dia benar-benar tidak bisa melihat melalui itu. Kamu hanya bisa mempercayai orang ini sekarang. Lu Ming mengertakkan gigi dan, bersama dengan Xian Yanxing, terbang 3 mil ke kanan dan kemudian 5 mil ke depan. Bersenandung. Lebih dari 10 menit kemudian, puncak gunung yang tampak biasa tiba-tiba mengeluarkan prasasti Tao. Beberapa lampu pedang terang mengembun dan menebas Lu Ming dan Xian Yanxing. Nes, berpaling, lari. Dan berteriak, saya Zi berlari, lebih cepat dari siapapun. Tuhanku. Hati Lu Ming hampir memarahi ibunya. Tombak panjang menyapu, dan pada saat yang sama, Xian Yanxing juga menggunakan medan kekuatan sihirnya untuk memblokir beberapa lampu pedang. Puff. Bidang sihir Xian Yanxing terbelah menjadi dua hampir seketika. Hati-hati. Lu Ming minum, dan tombaknya melambung tinggi. Dia menyapu ketiga lampu pedang, dan menarik tangan kecil Xian Yanxing dan mundur dengan gila. Menyentuh. Setelah beberapa guntur, tombak itu hancur, dan Lu Ming didorong mundur beberapa mil oleh kekuatan besar sebelum dia berdiri kokoh. Lu Ming merasakan gelombang ki dan darah di tubuhnya dan hampir muntah darah. Matanya berkilat dengan api. Dia memandang Dan menggertakkan giginya, ini adalah level dari 10 binatang buas teratas di duniamu. Kamu ingin membunuh kami? Batuk, Lu Ming, tenanglah, jangan tidak sabar, jangan terlalu bersemangat. Kursi ini juga merupakan kesalahan untuk sementara. Aku kehilangan penglihatanku. Lain kali aku tidak mau, aku tidak akan. Dan juga merasa sedikit malu dan batuk beberapa kali. Lu Ming Zhen tidak bisa berkata apa-apa. Barangnya tidak bisa diandalkan, tapi sekarang, kita hanya bisa mengandalkannya. Lu Ming diam-diam bersumpah untuk meningkatkan level Minglian sesegera mungkin, jika tidak, akan terlalu berbahaya untuk mengandalkan produk ini sepanjang waktu. Dan berlari ke depan lagi dan mengamati dengan seksama. Setelah setengah suara, dia berlari kembali dan berkata, jangan khawatir, kali ini tidak akan ada kesalahan. Silakan dengan berani. Aneh mempercayaimu. Lu Ming bergumam dalam hati bahwa kali ini, dia dan Xian Yanxing lebih berhati-hati. Ledakan. Sebuah danau kecil tiba-tiba mengamuk, dan pisaunya dipotong. Sarang. Lu Ming dan Xian Yanxing berbalik dan lari. Kali ini, mereka sangat berhati-hati. Jika terjadi kesalahan, mereka berbalik dan lari, tetapi tidak ada bahaya. Kamu kura-kura tua, kamu ingin mengadu aku. Lu Ming sangat marah. Batuk, kesalahan, anak muda, tenang dan tenang. Tidak baik marah di usia muda. Seberapa tenang gadis itu, cara Dan yang malu. Lu Ming, kurasa aku akan memasak kura-kura dengan saus coklat. Xian Yanxing berkata dengan dingin. Dan menggigil dan berlari ke depan, aku akan mengamatinya lagi. Tidak akan ada kesalahan kali ini. Dengan cara ini, tersandung ke depan. Semakin jauh ke depan, semakin dekat ke istana, tetapi prasasti semakin banyak. Ada dua sosok ratusan mil di depan Lu Ming. Salah satunya adalah Yun Luo, nenek moyang Yun Hai dan Yuan. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya dengan hanya budidaya raja atas. Pada saat ini, pria parubaya itu pucat dan berkata, Tuan, terlalu berbahaya di depan. Jika kamu membiarkan aku naik untuk menjelajahi jalan, hanya ada satu cara untuk mati. Oh, jika kamu tidak naik dan menemukan jalanmu, kamu bisa mati sekarang. Kamu bisa memilih sendiri. Jalan dingin Yun Luosen. Wajah pria parubaya itu lebih putih. Dia memiliki 3 teman, tetapi dia terjebak oleh kejatuhan dan menjelajahi jalan untuknya. 3 sahabat lainnya tewas karena pencarian jalan. Sekarang giliran dia. Belum.
Jika kamu pergi menjelajahi jalan, masih ada peluang hidup. Kamu akan segera tiba di istana. Mungkin kamu tidak akan berada dalam bahaya lagi setelah melewati bagian ini. Jika kamu tidak bertindak, aku akan membunuhmu sekarang. Awan jatuh dan suaranya dingin. Wajah pria parubaya itu berubah. Dia menggigit giginya dan terbang ke depan dengan hati-hati. Arai besar di sini sangat indah. Hanya ketika kita bergerak maju dari celah kita bisa aman. Kalau tidak, bahkan jika kita terbang di udara, kita dapat memicu formasi. Selain itu, bahkan di udara, ada susunan besar, dan sarana penyulingan prasasti level 7 yang sebenarnya tidak dapat diprediksi. Pria parubaya itu berkonsentrasi, berbelok ke timur dan barat, dan berjalan lebih dari 10 mil tanpa kecelakaan. Tepat ketika dia merasa lega, prasasti itu bersinar di udara, dan sebuah pedang terbentuk untuk membelah pria hebat itu menjadi dua. Sialan, sampah tidak berguna. Awan jatuh menderu, sekarang orang terakhir yang menjelajahinya sudah mati, bagaimana dia bisa masuk? Bahkan jika kuat dalam kultivasi, dia dapat langsung menembus beberapa formasi besar, tetapi beberapa formasi besar, bahkan dia, dapat terbunuh, dan dia tidak berani mengambil risiko. Saat dia ragu-ragu, beberapa sosok datang ke arahnya dan muncul di belakangnya. Awan jatuh untuk berbalik, melihat orang itu dengan jelas, di matanya, menyebarkan kesempatan membunuh yang dingin. Mereka adalah Luming dan Xian Yanxing. Yun Luo melihat Luming dan Xian Yanxing, yang secara alami melihat Yun Luo. Yun Luo, apakah kamu orang tua? Luming sedikit terkejut, beberapa tidak terduga. Sebelum perang dengan hewan laut, kami tidak melihat bayangan awan jatuh, tapi sekarang di sini, kami bisa melihat awan jatuh. Orang ini, bersembunyi selama perang, bagus, dan kemudian dia muncul. Bab 674. Hahaha, dua bajingan kecil, kamu datang tepat waktu. Sebaiknya kamu mencari jalan untukku. Yun Luo tertawa, dan wajahnya ganas. Karena Luming dan Xian Yanxing dia dikepung oleh 4 pemuda yang kuat dan lengannya dipotong. Awalnya, dia hendak menerobos Ling He Erzong, tetapi vitalitasnya sangat terluka karena lengannya yang patah. Kultivasinya sulit ditembus, bahkan ada kecenderungan menurun. Sekarang, kultivasinya hampir tidak dapat dipertahankan di puncak Ling Hai, dan kekuatan tempurnya telah menurun sedikit setelah satu lengannya patah. Kebenciannya terhadap Luming dan yang lainnya, bahkan air sungai kuning, sulit untuk dihilangkan. Menjelajahi jalan untukmu, Yun Luo, apa yang menurutmu indah? Mengapa kamu tidak maju dan menjelajahi jalan itu sendiri? Luming melirik tubuh pria parubaya itu dan mencibir. Dibandingkan dengan pertempuran asli dengan Yun Luo, dia dan Xian Yanxing telah meningkatkan kekuatan bertarung mereka secara signifikan. Sekarang, bagaimana mereka bisa takut pada Yun Luo? Namun, Yun Luo tidak tahu bahwa dia dikalahkan hanya ketika dia dikepung oleh 4 tuan muda, tetapi sekarang hanya Luming dan Xian Yanxing yang menjadi satu-satunya. Dia memiliki kepercayaan 10% untuk menekan Luming dan Xian Yanxing. Tidak ada jalan keluar, kan? Jika kamu tidak menemukan jalan, aku akan membunuhmu sekarang. Jalan dingin Yun Luo Sen. Kalimat ini persis seperti yang ingin kuberikan padamu. Terakhir kali kau kabur, kali ini, tolong tetap di sini. Mata Luming menunjukkan kesempatan untuk membunuh, melangkah maju. Xian Yanxing dan Luming berjalan berdampingan menuju awan. Mencari kematian. Dengan raungan rendah dan lambaian satu tangan, 2 cincin api muncul dan menuju ke arah Luming dan Xian Yanxing. Ledakan. Tombak Luming menjulang tinggi, dikelilingi oleh 3 warna. Satu tembakan meledak dan bertabrakan dengan 2 cincin api. Dengan raungan, 2 cincin terbang kembali oleh Luming. Perubahan besar terjadi pada ekspresi wajah Cloud Falls, berseru, kekuatanmu, seberapa kuat? Medan sihir, hancurkan, potong, bunuh. Xian Yanxing minum dan mendorong tangan gioknya. Medan sihir yang kuat menutupi awan dan menghancurkan kekuatan pemotongan, yang membuatnya gila. Tidak baik. Wajah awan jatuh berulang kali, sebuah tangan terus-menerus dilambaikan, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan cincin api tampak menahan gaya pemotongan ke segala arah. Ada raungan konstan dan Mars. Wah, wah. Begitu tombak Luming bergetar, ada puluhan tombak yang siap ditembakkan ke arah awan. Di bawah kendali Xian Yanxing yang disengaja, medan sihir Tian tidak berpengaruh pada serangan Luming. Menyentuh, menyentuh. Di bawah upaya bersama Xian Yanxing dan Luming, Yun Luo benar-benar melawan arah angin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kedua bajingan kecil ini menjadi begitu kuat? Sialan. Awan jatuh di hati ketakutan tak henti-hentinya, mencoba melawan. Namun, kekuatan bertarungnya tidak sebaik Luming. Dia benar-benar tertekan. Setelah beberapa saat, ada 2 bekas luka lagi di tubuhnya, yang disebabkan oleh kekuatan penghancur dan tebasan. Jika dia tidak mengelak tepat waktu, dia akan dipotong menjadi 2. Pergi, pergi, aku akan mati jika terus seperti ini. Yun Luo mundur dengan gila-gilaan, tapi dia diselimuti medan sihir, dan kecepatannya jauh lebih lambat.
Berapa banyak dia mundur dan berapa banyak Xian Yanxing berjalan ke depan segera menutupinya sepanjang waktu. Wah! Lehernya tergores tombak, dan ada noda darah yang hampir menembus tenggorokannya. Ah! Dia berteriak. Dia benar-benar ketakutan. Dia takut mati di sini. Luka di tubuhnya semakin banyak. Maafkan aku, tolong maafkan aku bisa memberimu kristal roh terbaik, 10 juta, memberimu 10 juta. Awan menangis. Tapi serangan Luming dan Xian Yanxing menjadi lebih ganas. 20 juta, aku akan memberimu 20 juta, tolong maafkan aku. Awan menangis. Menyentuh. Sebagai tanggapan atas gerak kaki Luming melangkah maju, semakin dekat dan semakin dekat ke awan yang jatuh, dan semakin tua serangannya, semakin ganas dia jadinya. Selama kamu terbunuh, kekayaanmu bukan milik kami. Mengapa kamu harus memberikannya? Suara yang sedikit sarkastik datang dari mulut Luming. Wah! Begitu suara itu jatuh, Luming berubah menjadi tombak dan meledak. Serangan Jidao. Kotoran Yi, cahaya senjata dari jantung awan jatuh, awan turun mengaum, suara penuh kengganan. Dia tidak akan datang ke pulau penuh warna kali ini. Hasilnya adalah kematian. Menyentuh. Tombak Luming bergetar, awan jatuh, mati. Jangkau hisap, akan awan jatuh fagositosis esensi darah. Begitu esensi darah dari awan jatuh ke dalam darah Jiulong, ia mengaum dengan keras. Energinya terlalu mengerikan, Luming harus segera memperbaikinya. Xiao Qing, aku akan berlatih, kamu bisa membantuku melindungi Dharma. Kemudian dia duduk dengan seluruh kekuatannya, dan esensinya disempurnakan. Xian Yanxing menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa Luming tiba-tiba harus berlatih lagi. Telah dimurnikan selama setengah hari, awan akan jatuh semua darah halus. Mengaum. Pembuluh darah Jiulong muncul dan meraung ke langit. Awalnya, cakra lain muncul di atas 8 cakra terang. Cakra perak ke-9 adalah pembuluh darah tingkat ke-9 dari tingkat raja. Mata Xian Yanxing tiba-tiba melebar dan mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan warna yang luar biasa. Peningkatan darah, orang ini, darah dapat ditingkatkan, tidak heran orang ini sangat tidak normal, setiap saat, kekuatanku meningkat pesat, tidak bisa mengungguli dia. Mata indah Xian Yanxing berbinar. Cahaya cakra ke-9 lebih redup dibandingkan dengan 8 cakra lainnya. Ini karena belum mencapai puncaknya. Setelah setengah suara, darah Jiulong menghilang di tubuh Luming, dan Luming membuka matanya. Begitu aku membuka mata, aku melihat wajah cantik di depannya. Aku menatapnya tanpa berkedip. Hanya beberapa inci dari wajahnya, Luming bisa merasakan napas Xian Yanxing. Luming terkejut dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin memanfaatkan latihanku dan memakan tauku. Makan taumu, kamu pikir itu cantik? Xian Yanxing meringkuk mulutnya, lalu menatap Luming dengan rasa ingin tahu dan berkata, darahmu bisa ditingkatkan. Luar biasa. Wajah Luming tenang. Tidak mengherankan jika dia baru saja berlatih, jadi dia tidak berniat menghindari Xian Yanxing. Faktanya, bahkan jika dia menghindarinya, Xian Yanxing mungkin bisa menebaknya. Lagi pula, dia dan Xian Yanxing sudah saling kenal selama beberapa tahun. Xian Yanxing sangat jelas tentang level darah aslinya, tetapi sekarang level darahnya telah dinaikkan, Xian Yanxing mungkin telah lama bingung. Pembuluh darah pertamaku, memiliki semacam kemampuan, dapat melahap darah esensi manusia dan darah esensi hewan iblis, meningkatkan level pembuluh darah. Luming tidak menyembunyikannya dan berkata. Namun, dia tidak menyebutkan nama darah pertamanya. Bukannya dia tidak mempercayai Xian Yanxing. Sebaliknya, dia sangat mempercayai Xian Yanxing. Namun, masalah ini terlalu penting. Jika terjadi kecelakaan, tidak hanya dia tetapi juga Xian Yanxing akan berada dalam bahaya. Sungguh menakjubkan memiliki kemampuan yang luar biasa. Mata Xian Yanxing bersinar dan kagum. Aku hanya memberitahumu satu hal tentang itu. Kuharap kamu tidak menceritakannya, atau aku akan ditangkap dan dipelajari. Lu Mingdao. Apakah kamu benar-benar memberitahuku satu? Xian Yanxing berkedip. Bab 675. Tentu saja, aku bahkan tidak mengatakan apapun tentang orang tuaku. Lu Mingdao. Hihi, katakan saja padaku. Wajah Xian Yanxing menunjukkan senyum cemerlang, dan matanya penuh senyuman. Dia berkata, maka kamu harus mendengarkan aku, jika tidak, haha. Xian Yanxing menunjukkan sepasang gigi harimau yang indah, tertawa dan gembira. Dengarkan kamu, ya. Luming berjalan menuju Xian Yanxing sambil tersenyum. Benar-benar, mata Xian Yanxing berbinar. Sua. Luming tiba-tiba mengangkat Xian Yanxing, menamparkan pantatnya, dan berkata sambil tersenyum, palsu, berani mengancamku dan memukul pantatmu. Xian Yanxing membeku sesaat, lalu wajahnya memerah. Dia melambaikan gigi dan cakarnya dan berteriak, Luming, apakah kamu berani memukulku? Pukul aku belum selesai denganmu. Pergilah, ini bukan pertama kalinya bermain. Perasaannya lebih baik dan lebih fleksibel dari sebelumnya.
Lu Ming bergumam. Lu Ming. Xian Yanxing berteriak dan Zhen Yuan meledak. Dia melarikan diri dari cakar iblis Lu Ming. Gigi peraknya mengatup dan matanya yang besar menatap Lu Ming. Namun, wajahnya memerah, bahkan telinganya pun merah, yang membuatnya semakin cantik dan menawan. Xiao Qing, kamu sangat cantik. Lu Ming berkata tanpa sadar. Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar, dan wajahnya menjadi lebih merah. Tiba-tiba, senyum cerah muncul di wajahnya dan berkata, matamu bagus. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Apakah tidak apa-apa, ini terlalu cepat. Lu Ming tertegun. Nes, benar-benar tidak bisa melihat ke bawah, di depan kursi ini cinta, benci, aku harus menikahi 3.000 harem, aku marah padamu, marah padamu. Dan bergumam dan berlari ke depan untuk mengamati barisan. Lu Ming sedikit lucu. Kemudian dia memandang Xian Yanxing dan berkata, bagaimana denganmu, Xiao Qing? Ada banyak rahasia yang disembunyikan dariku, bukan? Apa rahasiaku? Xian Yanxing berkedip. Tidak. Misalnya, aku telah melihat saudara perempuan kamu dalam pengalaman hidup kamu. Lu Ming bertanya. Mendengar hal ini, wajah Xian Yanxing tiba-tiba tenggelam dan tidak berbicara. Setelah setengah dering, Xian Yanxing membuka mulutnya dan berkata, bukannya aku ingin menyembunyikanmu, tapi ini bukan waktunya untuk mengatakannya. Bukankah sudah waktunya untuk mengatakan itu? Kenapa? Lu Ming ragu. Ini sangat sederhana, karena kultivasimu terlalu lemah. Ketika kamu cukup kuat, aku akan memberitahumu. Ketika Xian Yanxing selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Kekuatan. Sepertinya pengalaman hidup Xiao Qing benar-benar tidak sederhana. Hati Lu Ming tergerak. Karena Xian Yanxing tidak ingin mengatakannya sekarang, Lu Ming tidak ingin bertanya. Dan memeriksa prasasti itu dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia terus membimbing Lu Ming dan Xian Yanxing, dan mereka terus bergerak maju. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya melewati deretan besar prasasti dan tiba di puncak yang di atasnya berdiri sebuah istana. Di depan aku seharusnya tidak ada prasasti. Kita bisa langsung ke puncak. Jalan Dan. Meskipun Dan berkata demikian, Lu Ming tetap tidak berani gegabah dan dengan hati-hati pergi ke gunung. Di puncak gunung, berdiri sebuah istana besar, megah dari emas. Di depan istana, ada alun-alun besar. Alun-alun ini seluruhnya diaspal dengan batu giok putih, yang sangat mewah. Begitu Lu Ming dan Xian Yanxing mencapai puncak gunung, mereka berhenti dan mata mereka sangat bermartabat. Roh pedang dingin, monster tua merah-merah, dan naga. Lu Ming menatap kotak batu giok putih dengan keheranan di matanya. Roh pisau dingin, monster tua merah-merah, dan naga semuanya ada di alun-alun. Hanya saja kedua belah pihak tampaknya dalam kesulitan. Di alun-alun batu giok putih, tulisannya padat dan hitam, seperti ular hitam kecil yang berenang, membentuk deretan besar prasasti. Roh pisau dingin dan monster tua merah-merah ditutupi dengan prasasti di sekujur tubuh mereka. Prasasti hitam terus mengebor ke arah tubuh. Mereka berdiri di alun-alun, mencoba yang terbaik untuk melawan. Tetapi tubuh, bagaimanapun, sulit untuk bergerak selangkah pun. Di sisi lain alun-alun, Jiaolong menghadapi situasi yang sama. Sekarang berubah menjadi sosok manusia. Berdiri di alun-alun, ada prasasti yang tak terhitung jumlahnya, yang mengebor ke arah tubuhnya. Sungguh susunan prasasti yang luar biasa. Prasasti itu tampaknya hidup. Lu Ming menatap prasasti di kotak batu giok putih, dan matanya dipenuhi dengan keheranan. Di alun-alun, orang-orang dengan roh pisau dingin dan yang lainnya juga melihat Lu Ming dan Xian Yanxing. Ada kilatan keterkejutan di mata roh pisau dingin dan monster tua merah. Mereka tidak menyangka ada orang lain yang masuk ke tempat ini. Selain itu, mereka masih dua pria dan wanita muda yang masih sangat muda. Ketika mereka melihat pencapaian mereka, mereka hanyalah raja teratas. Pada saat berikutnya, mata roh pedang dingin memancarkan warna ekstasi. Di kedalaman ekstasi, ada seberkas cahaya dingin yang tersembunyi. Dia memanggil, kalian berdua, kalian datang tepat pada waktunya. Sekarang naga itu terperangkap oleh susunan prasasti dan tidak bisa bergerak. Kalian bisa membunuhnya sekarang. Tidak. Adik kecil, pergi sendiri dan biarkan bayi perempuan itu menyimpannya. Lu Ming berkata sambil mencibir, Tuan, naga itu terlalu kuat. Aku khawatir aku tidak bisa membunuhnya. Bagaimana mungkin kamu tidak membunuhnya? Dia terjebak dan sulit untuk bergerak. Jika dia bergerak, dia akan digantung dengan seluruh kekuatannya oleh susunan prasasti. Jika kamu menyerangnya, bagaimana kamu tidak membunuhnya? Teriak roh pisau dingin. Ya, kita akan menyerang naga itu bersama-sama. Kita akan memiliki pegangan yang lebih besar. Lu Ming menunjuk ke Xian Yanxing. Tidak, gadis itu punya hal lain yang harus dilakukan. Kamu harus melakukannya dengan cepat dan jangan lewatkan kesempatan. Teriak roh pisau dingin. Tidak, Tuan, aku masih merasa tidak yakin dengan diri aku sendiri. Lu Mingdao. Omong kosong, nak, kamu seharusnya tahu siapa aku. Aku adalah roh pedang dingin. Sekarang, aku perintahkan kamu untuk segera membunuh naga itu, segera.
Wajah Han Daoling tenggelam dan berkata dengan nada memerintah. Lu Ming mencibir, orang tua itu tidak menunjukkan wajah aslinya. Lu Ming mencibir, meskipun aku tidak berbakat, aku masih tahu sesuatu tentang prasasti. Arai besar ini sangat misterius. Jika aku menyerang naga, bahkan jika aku bisa membunuhnya, aku akan jatuh ke dalam arai. Dengan pencapaian aku, jika aku jatuh ke dalam arai ini, hanya ada satu cara untuk mati. Kamu membiarkan aku melakukannya sendiri dan meninggalkan teman aku untuk memintanya membantu kamu memecahkannya. Lepaskan arai di sekitar alun-alun. Wajah Han Daoling menjadi lebih suram. Dia tidak menyangka Lu Ming bisa melihat semua pikirannya ketika dia masih muda. Ya, itu yang dia maksud. Si kecil sangat sensitif, tetapi apakah kamu punya pilihan lain sekarang? Jika kamu tidak melakukan apa yang aku lakukan, ketika aku keluar, kamu berdua akan mati. Aku menyarankan kamu untuk melakukan apa yang aku lakukan. Gadis kecil itu mungkin masih hidup, dan kamu bisa mati dengan bahagia. Roh pisau dingin mencibir dan menunjukkan wajahnya yang ganas sepenuhnya. Apakah itu? Kita tidak punya pilihan. Kenapa? Kita bisa pergi ke tepi, memasuki aula, memasukkan harta di dalamnya, dan kemudian pergi dengan angkuh. Apakah ini pilihan yang lebih baik? Cara tersenyum Lu Ming. Beraninya kamu. Jika kamu berani melakukan ini, aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian. Suara roh pedang dingin sangat dingin. Terima kasih sudah subscribe Penatua.